Seorang druid kuno yang memiliki kekuatan luar biasa akhirnya bereinkarnasi. Kali ini dia terlahir kembali di dunia modern. Namun, dia langsung menyadari kalau seluruh kekuatannya telah dilemahkan secara drastis. Dia terbangun di dalam tubuh seorang pria berusia 28 tahun yang meninggal akibat serangan jantung. Setelah mengembara melintasi alam semesta selama waktu yang sangat lama, penyihir alam legendaris bernama Theophil akhirnya memilih tubuh rapuh milik Kang Si-heon sebagai wadah barunya. Sesaat setelah itu, dia terbangun di rumah sakit dan melihat adiknya Su menangis hingga matanya sembab. Tak lama kemudian, rasa sakit yang luar biasa menyerang kepalanya, sementara seluruh ingatan Kang mengalir langsung ke dalam benaknya. Bahasa di dunia ini pun seolah langsung dapat dipahaminya hingga dia mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Ternyata, tubuh barunya yang berbobot 370 pon adalah milik seorang pegawai kantoran yang hidup di bawah tekanan. Pria itu bahkan sempat mengalami henti jantung setelah nekat menghentikan sebuah skuter listrik yang melaju tak terkendali, semata-mata demi menyelamatkan seorang gadis berusia 6 tahun. Setelah menerima identitas barunya sebagai Kang, dia pun sadar kalau dirinya harus segera meningkatkan kondisi fisiknya jika ingin tetap bertahan hidup. Dia lalu mencoba menguji sihir alam miliknya dengan mantra sederhana untuk menumbuhkan bunga. Bunga-bunga itu memang langsung bermekaran, tetapi mana miliknya juga langsung habis seketika. Di dunia modern ini, energi alam akan menguap begitu saja sesaat setelah berhasil dikumpulkan. Hal itu pada dasarnya merupakan hukuman mati bagi seorang druid. Saat sedang beristirahat di tangga untuk mengatur napasnya, Siu datang menghampirinya karena masih trauma setelah hampir kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang dimilikinya. Kang kemudian memberitahu dengan santai bahwa dirinya sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Alasannya karena manajernya mencuri proyek yang telah dia kerjakan selama 3 bulan. Meski begitu, dia terlihat sangat tenang karena masih berusaha menyesuaikan diri dengan sisa emosi manusia dari tubuh ini. Alih-alih kembali bekerja, dia berencana menjual apartemennya lalu pindah ke pedesaan untuk memulihkan diri. Sebenarnya, alasan utamanya adalah karena dia harus tinggal sedekat mungkin dengan hutan. Agar bisa mengumpulkan energi alam, CEO mengira berkebun akan menjadi kegiatan yang sangat cocok untuknya. Namun, dia memohon agar Kang mulai mengunggah video lagi ke kanal YouTube miliknya yang sudah lama tidak aktif. Dengan begitu, dia setidaknya masih bisa memantau keadaan kakaknya dari kejauhan. Tak ingin membuat adiknya semakin khawatir, Kang akhirnya memilih berkompromi. Tepat ketika pembicaraan mereka selesai, seorang gadis tiba-tiba menghampiri mereka sambil meminta maaf. Tubuh fisik Kang seketika menahan napasnya. Reaksi itu seolah menunjukkan bahwa pemilik tubuh aslinya benar-benar mencintai gadis tersebut. Namun, insting Theophile sebagai druid kuno justru langsung memberi tanda bahaya. Gadis itu berpura-pura bersimpati atas operasi yang baru dijalani Kang. Akan tetapi, berdasarkan ingatan yang baru diterimanya, gadis ini ternyata benar-benar sosok yang sangat beracun. Meski Kang mengetahui semua itu, dia tetap membiarkannya terjadi. Sio kemudian memanggil Kang dan berpamitan karena masih ada seseorang yang menunggunya. Saat Sio hendak pergi, gadis itu kembali meminta maaf, tetapi Sio mengatakan agar dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Kang memperhatikan adiknya pergi dan mengalihkan pandangannya ke sisi lain sejenak. Dia pun terdiam sesaat sebelum kembali menoleh. Lalu dia menatap gadis itu yang tampak terkejut, kemudian bertanya dengan tatapan penuh curiga apa tujuannya datang ke sana. Mendengar pertanyaan itu, gadis tersebut langsung merasa malu dan kembali meminta maaf. Kang menyadari gadis itu jelas terlihat gugup. Sikap dinginnya yang tiba-tiba pasti membuatnya sangat terkejut. Bagaimanapun juga, dulu Kang selalu berbicara kepadanya dengan nada yang lembut dan penuh perhatian. Gadis itu kemudian mulai membahas proyek yang pernah mereka kerjakan bersama. Namun Kang menjawab bahwa dia sudah tidak mengingatnya lagi. Lagi pula, dia baru saja menjalani operasi besar dengan anestesi, jadi wajar jika ada beberapa hal yang tidak lagi diingatnya. Gadis itu pun terdiam saat Kang berkata bahwa semua itu sudah tidak berarti lagi baginya. Dia mengatakan bahwa masalah itu sangat penting, lalu berusaha membujuk Kang. Dengan nada manis, dia memohon karena tanpa bantuan Kang, dirinya akan berada dalam kesulitan besar. Kang sempat terdiam sejenak mendengar perkataannya. Namun, dia tiba-tiba menyebut gadis itu seperti Banshee karena langsung menyadari tipu daya yang begitu jelas. Theophile hanya menghela napas, merasa selera Kang terhadap wanita benar-benar buruk. Dia lalu mengatakan bahwa selama ini gadis itu hanya memanfaatkannya dan bertanya apakah tidak keterlaluan mengejar seseorang yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya.
Terlebih lagi, gadis itu sebenarnya lebih dari mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Gadis itu langsung membalas bahwa tentu saja dia mampu, tetapi dia hanya meminta bantuan demi menghormati orang yang sebelumnya bertanggung jawab. Kang pun menjawab bahwa dirinya bukan penanggung jawab lagi. Mendengar jawaban itu, gadis tersebut menggertakkan giginya karena marah. Dia lalu berkata bahwa semua yang dilakukannya hanyalah karena memikirkan Kang. Theophil kembali menghela napas saat merasakan emosi yang tersisa di tubuh Kang mulai mereda. Menurutnya perasaan itu memang milik Kang, dan karena itulah hubungan dengan gadis tersebut harus diakhiri sampai di sini. Dia pun berdiri sambil mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu mereka bicarakan. Lalu dia tersenyum tipis dan dengan sopan meminta agar urusan yang tersisa cukup dikirim melalui pesan. Setelah itu, dia langsung pergi meninggalkan gadis tersebut. Dengan kesal, gadis itu berteriak sambil mengucapkan semoga Kang lekas sembuh. Theophil hanya berpikir bahwa gadis itu memang sangat pandai mengucapkan hal-hal yang sama sekali tidak berasal dari hatinya. Sudah jelas, dia berniat mengabaikan setiap panggilan yang datang dari kantor. Tiba-tiba seekor burung hinggap di bahunya, sementara hari-hari di rumah sakit berlalu secepat embusan angin pagi. Beberapa waktu kemudian, pemandangan beralih ke sepiring stroberi segar yang tampak mengilap. Selama waktu itu, banyak hal telah terjadi. Kang terus berlatih setiap hari, hingga orang-orang yang dulu memandang rendah dirinya kini mulai mendukungnya. Tak lama kemudian, kabar bahwa adiknya adalah seorang idol terkenal pun mulai tersebar. Sejak saat itu, semakin banyak orang yang memperlakukannya dengan kebaikan-kebaikan kecil. Seorang perawat menjelaskan bahwa dia membawa stroberi karena buah itu cukup lembut untuk lambung. Kang kemudian mengambil sebutir stroberi dan menggigitnya. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, dia langsung dibuat terpukau oleh rasanya yang luar biasa. Rasa manis yang sedikit asam disertai aroma harum langsung memenuhi seluruh mulutnya. Seorang wanita tua tertawa lalu bertanya bagaimana mungkin dia bisa terlihat begitu menikmati stroberi, sampai-sampai orang lain akan mengira itu adalah pertama kalinya dia memakannya. Padahal, memang benar itu adalah pertama kalinya Theophil mencicipi stroberi. Namun, dia menutupinya dengan mengatakan bahwa sudah lama dia tidak memakan buah. Dia kembali menikmati stroberi itu seolah-olah sedang berjalan di tengah taman botani yang dipenuhi tanaman. Tiba-tiba, kesadarannya kembali ke dunia nyata. Melihat reaksinya, wanita tua itu bertanya apakah ada tanah yang menempel pada stroberi tersebut. Kang menjawab bahwa tidak ada, hanya saja rasanya benar-benar sangat enak. Dia pun terus menikmati stroberi itu. Sebab dia bisa merasakan energi alam dari buah tersebut perlahan terserap ke dalam tubuhnya. Sambil menatap stroberi di tangannya, dia berkata bahwa kini dia memiliki satu alasan lagi untuk segera pindah ke pedesaan. Waktu pun berlalu begitu cepat hingga hari kepulangannya dari rumah sakit akhirnya tiba. Seorang wanita tua berkata bahwa selama hidupnya, dia belum pernah melihat orang yang setekun Kang. Dia memandang Kang sambil mengatakan bahwa berhasil menurunkan berat badan sebanyak 20 kg bukanlah pencapaian yang mudah. Lalu dia mencubit pipi Kang sambil bercanda bahwa dia masih harus menurunkan berat badan lagi. Kang berterima kasih atas perhatian wanita itu dan dengan sopan berharap semoga kesehatannya segera membaik. Sebenarnya, dia telah memberikan cukup banyak energi alam kepada wanita itu. Meski tidak bisa menyembuhkannya, setidaknya kondisinya akan menjadi lebih baik. Wanita itu kemudian berkata agar Kang terus mempertahankan senyum seperti itu karena melihatnya saja sudah membuatnya merasa lebih bahagia. Dia lalu bertanya kemana tujuan Kang, karena mendengar bahwa rumahnya sudah dijual. Mendengar pertanyaan itu, Kang hanya bisa bergumam pelan, seolah belum tahu harus menjawab apa. Lalu dia menjelaskan bahwa dirinya memutuskan pindah ke pedesaan, agar bisa memulihkan diri di tempat yang tenang. Di sana, dia tidak perlu lagi memikirkan hiruk-pikuk kehidupan kota. Dia kemudian bertanya apakah wanita itu pernah mendengar tentang Gunung Baiko. Beberapa waktu kemudian, Kang akhirnya tiba di sana dalam kondisi kelelahan. Dia bahkan menjulurkan lidah sambil bercucuran keringat karena kelelahan. Meski begitu, tempat inilah yang akan menjadi rumah barunya. Dia menghela napas dan berkata bahwa perjalanan ini benar-benar melelahkan. Tetapi setidaknya semua barang pindahannya sudah lebih dulu dikirim. Kang kemudian berjalan menuju rumah yang dibelinya atas rekomendasi salah satu kenalan CEO. Bangunan itu dipenuhi jejak usia di setiap sudutnya. Berbagai barang lama yang berserakan justru memberikan kesan hangat, seolah ikut menua bersama rumah tersebut. Kang memperhatikan bahwa rumah itu berada di lereng Gunung Baiko. Dia lalu berhenti, memejamkan mata, dan merasakan embusan angin serta energi alam di sekitarnya.
Setelah itu dia duduk dan berkata bahwa pindah ke pedesaan memang merupakan keputusan yang tepat. Namun tak lama kemudian dia mulai merasa sedikit khawatir. Pasalnya, dia harus mencabut seluruh rumput liar yang tumbuh memenuhi halaman. Dia pun mengakui bahwa keadaan ini sedikit berbeda dari yang dibayangkannya. Tiba-tiba dia bergumam dalam bahasa lain, yang berarti jangan tersandung oleh kursi yang bahkan tidak ada di depanmu. Menurut Kang, tidak ada gunanya mengkhawatirkan masalah yang bahkan belum terjadi. Dia pun menggulung lengan bajunya dan berkata bahwa sebaiknya dia mulai membersihkan rumah itu. Saat membersihkan halaman, dia tiba-tiba menemukan sebuah sumur kecil di belakang rumah. Pemandangan kemudian berpindah ke tempat lain. Kang beristirahat sejenak, lalu pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Pasar itu sangat ramai, bahkan ada seekor anjing yang berkeliaran di antara tumpukan jeruk. Kang pun mengagumi betapa hidup dan ramainya suasana di tempat itu. Dia menyandarkan sepedanya di dekat sebuah tembok, lalu membaca sebuah papan. Di papan itu tertulis bahwa pasar tersebut hanya diadakan setiap 5 hari sekali. Tiba-tiba aroma makanan yang menggugah selera tercium olehnya. Saat menoleh, dia melihat sebuah warung makanan dengan hidangan yang tampak sangat menggoda. Bahkan gulungan sushi yang dijual di sana pun terlihat begitu lezat. Theophil langsung mengenali makanan-makanan itu sebagai jajanan yang pernah dilihatnya dalam ingatan Kang hingga tanpa sadar air liurnya hampir menetes. Penjual itu kemudian dengan ramah menawarkan apakah dia ingin mencobanya. Kang dengan sopan sambil berkata bahwa dia harus mengembalikan kondisi tubuh ini ke keadaan normal terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua tampak tercengang. Pasalnya, Kang bertanya apakah tempat itu adalah toko yang menjual berbagai jenis benih. Pria tua itu balik bertanya apa yang sedang dicarinya, bahkan membandingkan Kang dengan anjing kecil berbulu yang dipeliharanya di rumah. Kang lalu menunjuk ke sudut toko dan berkata bahwa dia ingin membeli semuanya. Selain benih tomat, dia juga meminta benih dari setiap jenis tanaman yang tersedia. Kemudian dia bertanya apakah pria tua itu memiliki bibit tanaman anggur, dan dijawab bahwa ada yang sudah berusia 5 tahun. Pria tua itu lalu menoleh dan mengatakan bahwa musim tanam untuk semua itu sebenarnya sudah terlambat. Dia mengaku khawatir benih-benihnya tersebut tidak akan sempat berkecambah karena Kang membeli dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itulah dia merasa perlu mengingatkan Kang lebih dulu. Mendengar itu Kang justru tersenyum senang. Dia berterima kasih atas peringatannya tetapi meminta pria tua itu untuk tidak khawatir. Bagaimanapun juga dia adalah seorang druid. Melihat semangat Kang, pria tua itu tertawa lalu berkata agar nanti jangan datang mengeluh jika hasilnya tidak sesuai harapan. Setelah itu, dia menyerahkan kantong berisi semua barang belanjaan Kang. Kang memegang seluruh barang yang dibelinya dengan wajah penuh kegembiraan. Dia kemudian berpamitan dengan sangat sopan sebelum pergi. Sikap itu justru membuat pria tua tersebut tampak sedikit kebingungan. Tak lama kemudian, dia kembali memanggil Kang, karena rupanya Kang masih ingin membeli beberapa barang lagi. Kang pun berbalik saat pria tua itu bertanya apakah dia benar-benar berniat membawa semua barang itu sendirian. Waktu terus berlalu di tengah keramaian pasar. Perlahan, cahaya matahari mulai bergeser ke arah barat. Pada akhirnya, Kang berhasil kembali ke rumahnya. Sebelumnya, setelah sempat berdebat sebentar, pemilik toko benih akhirnya membantu membawakan semua benih yang dibelinya. Bagi seorang druid, ketidaktahuan adalah hal yang paling memalukan, dan Kang merasa sedikit malu karena telah merepotkannya. Dia lalu memutuskan untuk menaruh semua barang itu terlebih dahulu, sebelum melanjutkan mencabuti rumput liar. Tiba-tiba, seseorang muncul dan membuatnya terkejut. Ternyata orang itu adalah seorang pria tua yang membawa senapan di punggungnya. Kang menatap laras senapan itu dengan gugup. Pria tua tersebut kemudian bertanya apakah dia akan tinggal di sana karena belum pernah melihatnya sebelumnya. Beberapa saat kemudian, senapan itu sudah disandarkan di sudut rumah. Sementara itu, Kang bekerja bersama pria tua tersebut yang memutuskan untuk membantunya membersihkan rumput liar. Di tengah pekerjaan mereka, pria tua itu tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Kang terus tersenyum dan sesekali tertawa dengan ekspresi yang tampak begitu polos. Pria tua itu mengingatkan bahwa sisi gunung ini memang cukup hangat, tetapi jika tidak bersiap sejak sekarang, musim dingin nanti akan sangat menyulitkannya. Pria tua yang terkenal galak itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Jong, tetangga baru Kang. Walaupun masih sedikit curiga pada Kang, dia tetap mengajarkan berbagai tips tentang kehidupan di pedesaan. Pria tua itu kembali memperhatikan Kang dan berkata bahwa tubuhnya yang besar membuatnya mengira Kang adalah orang yang menakutkan. Namun ternyata Kang justru memiliki hati yang lembut.
Dia pun mengatakan bahwa karena ini adalah pertama kalinya Kang tinggal di pedesaan, dia harus sering datang untuk mengawasinya. Tak terasa, 1 jam pun berlalu. Pria tua itu meregangkan punggungnya yang pegal, sementara Kang sudah terbaring kelelahan. Tak lama kemudian, Kang menyadari sesuatu. Karena sudah bertahun-tahun menjadi perokok berat, pria tua itu selalu batuk setiap kali duduk atau berdiri. Kang pun bertanya apakah dia sudah berhenti merokok. Pria tua itu menjawab bahwa batuk tersebut mungkin akan menemaninya seumur hidup. Namun tanpa sepengetahuannya, Kang diam-diam menyembuhkan kondisi tubuh pria tua itu. Tak lama kemudian, pria tua itu kembali teringat akan sesuatu. Dia masih harus memberi makan ternaknya dan merawat kebunnya. Karena itu, pria tua tersebut segera berlari pulang sambil berpamitan. Sebelum pergi, dia berteriak mengingatkan Kang agar segera memperbaiki pagar karena babi hutan dan rusa air sering datang. Kalau tidak, dia sendiri yang akan mengusir mereka dengan peluru senapannya. Kang hanya memperhatikan kepergiannya sambil merasa lucu, karena seorang druid justru diperingatkan agar berhati-hati terhadap hewan. Beberapa waktu kemudian, Kang berbaring sambil menonton sesuatu di ponselnya. Dalam video itu, seorang dokter menjelaskan bahwa 50% dari setiap porsi makan sebaiknya terdiri dari sayuran, 30% protein, dan 20% karbohidrat. Kang pun menyimak setiap penjelasan itu dengan sungguh-sungguh. Baginya, hal seperti ini sudah terasa akrab, karena sejak kecil para druid selalu dibesarkan dengan ajaran dan kasih sayang dari para tetua yang bijaksana. Karena itulah, internet dan YouTube terasa sangat berguna baginya. Kang bahkan mengagumi dokter itu karena memiliki pemahaman yang luar biasa tentang tubuh manusia. Dia lalu bangkit sambil terus mempelajari berbagai cara lain untuk membantu melancarkan pencernaan. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari luar. Kang segera menoleh ke segala arah sambil bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia pun langsung berlari dan mengambil sapunya. Tak lama kemudian, dia melihat bayangan seekor makhluk di dinding. Kang langsung bersiaga dan bertanya-tanya apakah itu seekor rusa air. Makhluk itu tampak menangis dengan sangat sedih. Kang segera berlutut lalu mengajaknya mendekat sambil menenangkannya. Dia terkejut melihat betapa ketakutannya rusa itu. Kang kemudian mengusapnya dengan lembut sambil mengaktifkan kemampuan Wild Resonance. Kemampuan itu memungkinkannya berkomunikasi dengan hewan tersebut, sementara kelembutan bulunya terasa di telapak tangannya. Dalam sekejap, seluruh emosi rusa itu mengalir langsung ke dalam dirinya. Kang pun menduga bahwa anak rusa itu sedang berada dalam bahaya. Tak lama kemudian, terlihat seekor anak rusa yang sedang menangis tergeletak di atas tanah. Kang segera berlari mengikuti rusa itu. Rusa tersebut terus memanggil sambil sesekali menoleh ke belakang karena Kang bergerak cukup lambat. Meski kini dia sudah lebih mampu menggerakkan tubuh Kang Si Hyun dibanding sebelumnya, tubuh itu tetap terasa sangat berat. Walaupun begitu, dia tidak berniat berhenti karena anak rusa itu harus segera diselamatkan. Tak lama kemudian, dia melihat sesuatu di balik pepohonan. Di sana tampak kedua rusa itu. Kang segera berlutut dan bertanya apakah keadaannya baik-baik saja. Setelah memeriksanya, dia menyadari luka anak rusa itu jauh lebih parah daripada yang dibayangkannya. Namun sesaat kemudian dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Seolah-olah seluruh hutan di sekitarnya sedang bergerak. Dia dapat merasakan energi hutan yang sangat kuat, dipenuhi oleh energi alam dalam jumlah yang luar biasa besar. Kang pun menatap sekeliling dan berkata bahwa akhirnya dia telah menemukan tempat yang dicarinya. Tak jauh dari sana, dia menemukan beberapa tanaman herbal. Kang segera kembali sambil meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu. Lalu dia menempelkan daun herbal itu tepat di atas luka anak rusa. Dengan kekuatan sihirnya, dia menyembuhkan luka tersebut sambil meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Anak rusa itu menatap sang protagonis, sementara kesadarannya perlahan mulai pulih. Kang pun berdiri dengan lega setelah mengetahui bahwa itu hanya jebakan kecil. Dia mendongak ke langit dan menyadari matahari telah terbenam. Kemudian Kang menoleh kepada kedua rusa itu dan bertanya di mana tepatnya tempat tinggal mereka. Keesokan paginya suasana pun berganti. Sang protagonis tampak berusaha keras menggerakkan tubuhnya. Ternyata dia sedang melakukan squat sambil mengikuti panduan dari sebuah video. Di luar rumah, seekor kucing tidur dengan tenang sementara terdengar seseorang berteriak kesakitan. Orang itu ternyata Kang, yang ambruk ke tanah karena otot pahanya terasa seperti terbakar. Setelah kejadian semalam, dia sempat membawa anak rusa itu pulang ke rumah dan meninggalkan beberapa buah agar bisa pulih. Dia lalu berdiri dan kembali memandangi gunung di hadapannya.
Awalnya Kang mengira gunung itu hanyalah gunung biasa, tetapi ternyata memiliki ekosistem yang sangat kaya dan dipenuhi aura ungu yang misterius. Dia bahkan membayangkan sebuah gunung yang melimpah dengan energi alam hingga membuatnya sedikit tergoda. Tak lama kemudian, dia teringat bahwa dirinya sedang merekam video untuk YouTube, sementara si kucing sibuk menjelati tubuhnya. Kang pun bangkit dan memutuskan sudah waktunya mulai mengurus kebunnya. Beberapa saat kemudian, semua peralatan berkebunnya sudah siap digunakan. Dia lalu memeriksa satu persatu benih yang telah dibelinya. Senyum pun muncul di wajahnya, lalu dia memutuskan bahwa sudah waktunya memperlihatkan kemampuannya untuk pertama kali setelah sekian lama. Dalam tradisi para druid, setiap orang harus melalui sebuah ritual agar diakui dan dipilih oleh alam. Sambil mulai menanam benih, dia berkata bahwa orang-orang di dunia ini mungkin mengira druid hanyalah peri atau kurcaci. Namun tiba-tiba, sekop kecil di tangannya terjatuh. Keringat dingin langsung membasahi tubuhnya. Pada saat yang sama, rasa nyeri hebat menyerang punggungnya. Posisi jongkok dengan tubuh ini ternyata memberikan beban fisik yang sangat besar. Dia pun teringat bahwa sepanjang hari kemarin, dirinya terus berlari ke sana kemari. Namun, pandangannya kembali tertuju ke arah kebun. Lalu dia mengambil kembali sekop kecilnya. Menurutnya, sebagai seorang druid sudah menjadi tanggung jawabnya memastikan benih-benih kecil itu dapat tumbuh. Dia kemudian menoleh ke arah kucing itu sambil berkata bahwa sudah waktunya kembali bekerja. Satu persatu benih kecil ditanam ke dalam tanah dengan susunan yang begitu rapi. Kang berkata bahwa saat sebuah benih menemukan tempatnya di tanah, itulah momen suci ketika kehidupan baru mulai lahir. Beberapa saat kemudian, dia berlari untuk mengusir kucing itu agar tidak masuk ke area kebun. Lalu, dengan semangat seorang druid sejati, Kang menikmati tiap proses menanam benih dengan penuh kepuasan. Setelah bekerja cukup lama, dia menghela napas lalu duduk karena semuanya akhirnya selesai dipersiapkan. Kang memandangi kebunnya sambil berkata bahwa hasilnya ternyata jauh lebih bagus dari yang dia bayangkan. Dia mengulurkan tangannya sambil berkata bahwa semuanya sudah sempurna. Kemudian dia melepaskan energi alam sambil mengucapkan, "Tumbuhlah." Seketika benih-benih itu mulai berkecambah. Dalam sekejap, tunas-tunas hijau muncul tepat di depan matanya. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa kondisi tubuhnya pulih lebih cepat dari perkiraannya. Kang lalu berkata kepada si kucing bahwa dia juga sudah bekerja keras, dan kucing itu membalasnya dengan suara mengeong. Setelah itu, dia berjalan pergi sambil bersenandung pelan. Namun langkahnya terhenti saat melihat seseorang berdiri di depan pintu. Orang itu ternyata pria tua yang galak, atau lebih tepatnya Jong, yang berdeham pelan di depan gerbang. Dia lalu tertawa sambil berkata bahwa dirinya tidak bisa masuk sebelum Kang mempersilahkannya. Kang pun sedikit terkejut ketika Jong menjelaskan bahwa dia datang untuk memperkenalkan seseorang. Jong mempersilahkan wanita itu masuk lalu memperkenalkannya sebagai kepala desa. Kang benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya. Wanita tua itu terkekeh pelan lalu berkata, "Jadi kamu pemuda yang baru pindah dari Seoul itu ya?" Keduanya pun berdiri saling berhadapan, sementara Kang memperhatikan wanita tersebut. Dia bertanya-tanya mengapa wanita itu terus menatapnya begitu serius. Tiba-tiba, wanita itu bertanya apakah burung yang bertengger di atas kepalanya adalah peliharaannya. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat ada orang yang berjalan dengan seekor burung bertengger di atas kepala. Dia kemudian menjelaskan bahwa dirinya datang untuk memastikan Kang tidak mengalami kesulitan, sekaligus karena mendengar ada pemuda dari Seoul yang kini tinggal di rumah itu. Kang hanya menggaruk kepalanya dengan canggung, meyakinkan dirinya bahwa rasa gugup itu muncul karena tatapan wanita tersebut. Setelah itu, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tiba-tiba, Jong memperhatikan sesuatu di belakang rumah. Dia pun bertanya kapan sebenarnya Kang sempat membuat kebun sebagus itu. Pria tua itu benar-benar terkesan dan bertanya bagaimana benih yang baru ditanam sudah bisa bertunas. Kang segera menjelaskan bahwa sebenarnya yang dia tanam adalah bibit. Sedangkan tomat dan anggur yang ada di sana berasal dari bibit serta stek tanaman. Penjelasan itu pun membuat mereka tidak lagi merasa curiga. Wanita tua itu berkata bahwa awalnya dia mengira pemuda dari Seoul hanya tahu cara menanam selada. Kang kemudian menjelaskan bahwa dia menanam semua itu karena sedang berusaha menurunkan berat badan. Mendengar jawabannya, wanita itu berkata bahwa bahkan sekarang pun Kang masih terlihat seperti pria yang mudah membuat banyak wanita tertarik. Jong lalu bertanya apakah masih ada hal lain yang dibutuhkan Kang. Sambil mengusap janggutnya, dia berkata bahwa anak kota pasti belum memahami kehidupan desa. Jadi Kang tidak perlu sungkan karena mereka semua siap membantu.
Kang pun terdiam sejenak sambil memikirkan sesuatu. Lalu dia bertanya apakah dirinya boleh meminta satu bantuan lagi. Beberapa jam kemudian, suasana pun berganti. Tiba-tiba, seorang pekerja bangunan mengumumkan bahwa semua pekerjaannya telah selesai. Semuanya berdiri dengan sempurna, membuat Kang terpukau melihat hasil di hadapannya. Bangunan itu ternyata adalah sebuah rumah kaca berlapis plastik untuk tanaman-tanamannya. Wanita tua itu memuji para pekerja karena mampu menyelesaikannya begitu cepat, padahal permintaan itu baru dia sampaikan secara mendadak. Jong kemudian bertanya apakah memang ini bantuan yang diinginkan Kang, dan Kang pun mengangguk membenarkannya. Selain itu, Kang juga berencana menanam berbagai tanaman hias, dan sebagian diantaranya tidak tahan terhadap hujan. Kepala desa lalu bercerita bahwa anggrek miliknya di rumah mulai layu, sehingga Kang pun bersedia datang untuk memeriksanya. Setelah mengobrol sejenak, Jong berpamitan karena sudah waktunya memberi makan ternak. Sebelum pergi, kepala desa berpesan agar Kang merawat semua tanamannya dengan baik, karena jika berhasil, semuanya akan menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Dan begitulah, tanpa diduga-duga, Kang akhirnya memiliki rumah kaca berlapis plastik miliknya sendiri. Tak lama kemudian, dia masuk ke dalam sambil memegang ponselnya. Kang bertanya kepada para penontonnya, apakah gambar videonya terlihat dengan jelas. Dia kemudian menjelaskan bahwa semua tanaman hias yang lebih sensitif ditempatkannya di dalam rumah kaca itu. Setelah itu, dia memutuskan menghentikan rekaman untuk sementara. Tepat setelah berlutut di atas tanah, Kang mengulurkan tangannya sambil melepaskan energi dan mengucapkan, "Bersirkulasilah hingga tanah di sekitarnya mulai bergerak." Mantra itu berfungsi untuk mengaktifkan aktivitas seluruh makhluk hidup yang berada di dalam tanah. Kang mengambil segenggam tanah sambil berkata bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat tanah yang begitu hidup. Semasa masih menjadi druid, tempat tinggalnya berada tepat di tengah hutan ek. Karena itu tanaman yang paling akrab dengannya adalah pohon buah, zaitun, tanaman anggur, hingga pohon apel. Hanya dengan membayangkan semua tanaman yang bisa ditumbuhkan di tempat ini saja sudah membuat jantung Kang berdebar. Dia bahkan mulai berpikir untuk menanam berbagai tanaman obat, tetapi karena pengetahuannya dari internet masih terbatas, dia memutuskan harus membeli beberapa buku. Tepat saat itu ponselnya tiba-tiba bergetar. Ternyata ada notifikasi komentar baru dari YouTube. Salah satunya bahkan bertanya apakah dia benar-benar seorang druid. Hal itu membuatnya tersenyum senang karena dia sempat mengira tidak akan ada yang tertarik menonton video pribadinya. Namun ternyata orang-orang memang selalu tertarik pada kisah nyata, seolah-olah mereka ikut mengalami perjalanan tersebut. Mereka menjadi penasaran, merasa terhibur, terkadang ikut sedih, bahkan saling berdebat dan melontarkan kritik yang tajam. Saat itulah Kang menyadari bahwa semua pengalaman itu digunakan orang-orang sebagai dorongan untuk mengubah diri mereka sendiri. Dia lalu menoleh ke arah kucing itu sambil berkata bahwa semuanya memang sesuai dugaannya. Kang benar-benar merasa bersyukur karena telah memutuskan pindah ke tempat ini. Keesokan paginya, suasana kembali berganti. Sang protagonis dibuat terkejut oleh sesuatu. Berat badannya telah turun dari 150 kg menjadi 129 kg atau berkurang sebanyak 21 kg. Kang berkata bahwa jika terus menjalani gaya hidup seperti ini, kondisi tubuhnya akan pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Di saat yang sama, si kucing terus memperhatikannya. Sambil merekam video, Kang menjelaskan bahwa rutinitas hari ini adalah menyiram kebun lalu mengunjungi pria tua yang tinggal di sebelah rumah. Di sela-sela itu, dia juga memutuskan mengadakan sesi tanya-jawab dengan membaca komentar para penonton. Komentar pertama bertanya, "Pak Druid, berapa tinggi badanmu? Posturmu terlihat seperti petarung MMA." Kang menjawab bahwa tinggi badannya adalah 183 cm, sementara berat badannya kini berada di kisaran itu. Pertanyaan berikutnya menyinggung lubang-lubang pada daun perila di video sebelumnya dan menanyakan apakah dia tidak menggunakan pestisida. Kang menjelaskan bahwa dia memang tidak ingin memakai pestisida maupun insektisida karena hasil panennya nanti akan dia konsumsi sendiri. Dia lalu teringat dan menambahkan bahwa dirinya berencana menggunakan tanaman mint untuk mengusir serangga. Setelah itu, dia mengakhiri sesi tanya-jawab sambil mengucapkan terima kasih kepada semua penonton. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan yang sangat keras. Kang segera menoleh ke segala arah, mencari asal suara yang terasa begitu familiar itu. Tak lama kemudian, dia melihat bayangan seekor hewan diikuti seseorang yang sedang berlari. Ternyata itu adalah rusa air yang melesat melewatinya dengan kecepatan penuh. Pria yang mengejarnya berteriak agar Kang tidak hanya berdiri diam. Namun Kang hanya terpaku dan tidak sempat bereaksi.
Orang itu ternyata Jong yang sedang mengejar rusa air tersebut dengan penuh amarah. Tatapan Kang kemudian tertuju pada senapan milik Jong. Dia terus memperhatikan hingga Jong menghilang di kejauhan, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa yang baru saja terjadi, rusa air itu sedang berada dalam bahaya. Tiba-tiba suara letusan senapan menggema di kejauhan. Kang segera berteriak memintanya untuk menunggu. Namun Jong tidak bisa mendengar teriakan Kang. Kedua kaki Kang mulai memancarkan cahaya saat dia bersiap untuk bertindak. Dia segera menggunakan kemampuan Bin. Akar-akar tanaman langsung melilit kedua kaki Jong. Pria tua itu sontak menoleh dengan wajah terkejut. Saat masih kebingungan, Kang segera menghampirinya. Jong pun bertanya dari mana akar-akar itu tiba-tiba muncul. Namun perhatian mereka kembali teralih ketika rusa itu kembali bersikap agresif. Kang pun mendapatkan ide dan langsung berteriak bahwa rusa itu adalah peliharaannya. Jong bertanya apakah Kang sedang mempermainkannya, tetapi Kang menegaskan bahwa itu memang benar. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya pernah menyelamatkan rusa itu dari jebakan. Untuk membuktikannya, Kang berlutut dan memanggil rusa tersebut. Keduanya saling menatap selama beberapa saat, dan secara mengejutkan, rusa itu langsung berlari menghampiri Kang dengan penuh semangat. Jong kemudian bertanya apakah semua ini baik-baik saja, mengingat rusa itu telah merusak seluruh kebun ubi miliknya, lalu menyuruh Kang memasangkan kalung pada rusa tersebut. Kang pun menerima saran itu dan langsung mengangguk tanpa membantah. Sebelum pergi, Jong menjelaskan bahwa peluru yang dibawanya hanyalah peluru hampa. Seberapa galak pun dirinya, dia tidak akan pernah menembak anak rusa. Lagi pula berburu rusa memiliki musimnya sendiri. Selain itu, kepala desa baru saja membuat muk akorn, sehingga dia memang sedang mencarinya. Jong menjelaskan bahwa makanan buatan kepala desa itu sangat lezat jika disantap bersama selada dan saus pedas. Setelah itu, dia berpamitan sambil menyuruh Kang membawa rusa tersebut pulang. Kang menghela napas lega, lalu memperingatkan rusa itu agar tidak lagi merusak kebun ubi milik kakek tersebut jika tidak ingin mendapat masalah. Tiba-tiba dia bertepuk tangan karena teringat sesuatu. Lalu dia meminta rusa itu untuk diam sebentar. Dalam sekejap, kini seekor bandana telah terpasang di leher rusa itu. Rusa itu berputar-putar dengan gembira, sementara Kang tersenyum puas karena kini semua orang akan tahu bahwa rusa tersebut memiliki pemilik. Tak lama kemudian, terdengar suara Kang dari kejauhan yang berkata bahwa sekarang saatnya mencari induk rusa itu. Pemandangan kemudian beralih ke rumah Jong. Saat itu dia sedang menikmati sejenis pai. Sambil makan, Jong terus memikirkan keputusan Kang memelihara seekor rusa air. Bagaimanapun itu bukanlah kucing ataupun anjing. Meski begitu, menurutnya Kang tetap anak yang baik. Pria tua itu menghela napas sambil memperlihatkan senyum tipis. Menurutnya Kang benar-benar pemuda yang sangat aneh. Tiba-tiba, terlihat seseorang berjalan menghampiri rumahnya. Ternyata itu adalah Kang yang baru saja mengantar rusa tersebut pulang sebelum kembali lagi. Tak lama kemudian, dia mendengar seseorang memanggil, "Kak." Dia pun menoleh ke arah gerbang dan melihat dua orang berdiri di samping sebuah mobil. Ternyata, itu adalah Su yang sedang melambaikan tangan. Su menjelaskan bahwa dia sedang memiliki waktu luang, sehingga memutuskan untuk mampir. Dia kemudian memperkenalkan orang di sampingnya sebagai manajer lapangannya. Kang langsung mengenalinya karena dialah yang dulu merekomendasikan rumah ini. Sambil menggaruk kepala, Kang menjelaskan bahwa rumah itu memang dulunya milik neneknya. Su lalu bertanya bagaimana kehidupan Kang di desa, dan Kang menjawab bahwa dia sangat menikmatinya. Selain suasananya yang tenang, Kang juga mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, Su dan sang manajer langsung dibuat terkejut. Bahkan sudut mata Su sampai berkedut melihat pemandangan di depannya. Rumah itu kini sudah jauh lebih rapi dibanding sebelumnya. Siu lalu berkata bahwa bagaimanapun dia melihatnya, rumah itu sebelumnya benar-benar tampak seperti rumah berhantu. Kang menjelaskan bahwa untuk sementara dia hanya membersihkannya, sedangkan renovasi akan dilakukan nanti. Sang manajer pun berkata bahwa perubahan itu sudah lebih dari cukup mengesankan. Tak lama kemudian, Su menyadari sesuatu dan bertanya apakah itu adalah bedeng kebun yang muncul di videonya. Keduanya pun melihat lebih dekat dan mengakui hasilnya ternyata sangat bagus. Sang manajer memuji Kang karena berhasil mengubah tempat itu menjadi begitu indah. Tak lama kemudian, Kang melihat air mata mengalir dari mata sang manajer dan bertanya apakah dia sedang menangis. Sang manajer menjelaskan bahwa melihat rumah itu kembali dihuni seseorang membuatnya sangat terharu. Membuatnya terharu karena dulu neneknya selalu berkata bahwa tempat ini adalah tanah yang diberkahi. Dia pun berharap Kang bisa terus hidup sehat di sini. Sue kemudian memanggil perhatian kakaknya.
Dia mengatakan melihat sebuah rumah kaca dan bertanya apakah boleh melihatnya dari dekat. Suo pun segera menghampirinya. Selama beberapa saat, dia berkeliling seolah menjelajahi setiap sudut rumah itu. Kang memperhatikan betapa bersemangatnya Su. Mungkin karena sudah lama, dia tidak melihat kakaknya tampak sesehat ini. Tanpa terasa, matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Su sudah berada di dalam mobil sambil berkata bahwa dia sangat menyukai tempat ini. Dia mengaku kini merasa jauh lebih tenang karena tidak menyangka Kang bisa beradaptasi dengan begitu baik. Karena rumah ini sekarang sudah menjadi milik Kang. Dia berkata akan membawa anggota lainnya lain kali, sehingga tempat ini sebaiknya direnovasi lebih dulu. Kang hanya tertawa kecil lalu mengangguk setuju. Dia kemudian memanggil adiknya dan mengucapkan terima kasih karena sudah datang berkunjung. Kang juga memintanya agar lain kali datang lagi bersama sang manajer. Sang manajer pun menjawab bahwa dia pasti akan kembali. Su memperlihatkan senyum tipis. Lalu dia berpesan agar Kang selalu menjaga kesehatannya. Sebelum berangkat, dia mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada hadiah yang dikirim. Mobil itu pun melaju pergi. Sue melambaikan tangan dari dalam mobil sambil berkata bahwa Kang akan tahu sendiri saat hadiahnya tiba. Kang hanya bisa memandangi kepergian adiknya dengan rasa penasaran terhadap hadiah misterius yang dimaksud. Di bawah hangatnya cahaya senja yang perlahan menghilang bersama suara mesin mobil, Kang menutup harinya dengan memberi nama rusa itu Bangul. Di sana, vokalis utama grup idola Tracker, Hisu, berteriak kaget setelah seseorang memperlihatkan sesuatu di ponsel. Jerome, sang penari utama, langsung bertanya-tanya apa penyebab teriakan itu. Leo, yang merupakan pemimpin sekaligus rapper grup tersebut, juga ikut penasaran. Di sisi lain, Su tampak tertawa pelan sambil memegang ponselnya. Dia menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan seekor ulat. Su menjelaskan bahwa itu berasal dari kanal milik kakaknya. Leo pun bertanya mengapa dia menonton video seperti itu, lalu Su menjelaskan bahwa itu adalah kanal YouTube milik kakaknya. Tiba-tiba seseorang berkata Inner Healing, lalu bertanya apakah itu nama kanalnya. Orang itu ternyata K, subvokalis grup yang juga sedang ikut menonton. Dengan sedikit malu, dia mengaku video itu sangat menenangkan hingga membuatnya mudah tertidur. Hisu kemudian berkata bahwa bagaimanapun juga kakak Su memang sangat berbakat. Masakan yang dibuatnya terlihat indah, dan cara dia menanam membuat semua hasil kebunnya tampak begitu menggugah selera. Su masih terlihat sedikit ragu ketika Hisu bertanya apakah kanal Kang suatu hari nanti bisa mencapai 1 juta pelanggan. Tak lama kemudian, Su berkata kepada Hisu bahwa lain kali dia akan mengajaknya ikut berkunjung. Mendengar itu, Hisu tiba-tiba tampak terkejut. Dia segera meminta Su menunggu sebentar, lalu bertanya apakah kakaknya mungkin juga memelihara seekor rusa air. Su pun menoleh ke layar ponsel Hisu dengan wajah bingung. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilihatnya. Pemandangan kemudian beralih memperlihatkan Bangul dengan ekspresi wajah yang aneh. Sementara itu, Kang tampak sangat kelelahan hingga nyaris tidak mampu berbicara. Dia kembali berjalan sambil bertanya apakah rusa itu benar-benar menyukai nama Bangul. Di sepanjang perjalanan, Kang menjelaskan bahwa makhluk yang pernah merasakan energi seorang druid akan lebih mudah terhubung dengannya. Memberikan sebuah nama merupakan cara untuk memperkuat ikatan tersebut. Seolah-olah terbentuk seutas tali tak kasat mata yang menghubungkan dirinya dengan Bangul. Dan hukum mutlak ini tidak hanya berlaku bagi makhluk hidup yang bernapas dan bergerak. Tak lama kemudian, Kang menemukan sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi dengan dedaunan yang sangat lebat. Karena hukum mutlak itu juga berlaku bagi tumbuhan. Kang pun menyentuh batang pohon itu sambil memperkenalkan dirinya. Perlahan kedua matanya mulai memancarkan cahaya hijau. Dia lalu bertanya apakah pohon itu bersedia menjadi orin miliknya. Sejak zaman kuno, para druid menyebut tanaman yang terhubung dengan mereka melalui energi alam sebagai orin. Orin akan menjadi mata dan telinga hutan bagi tuannya. Melalui orin, sang druid seolah-olah menandai wilayah kekuasaannya. Apalagi, Kang telah membeli seluruh lahan hingga ke lereng gunung di belakang rumahnya. Karena itulah, Kang membutuhkan sebuah titik yang bisa dijadikan pusat wilayahnya. Akhirnya, dia memilih pohon pinus terbesar di sana untuk dijadikan orin. Sambil menggaruk kepala, Kang berkata bahwa mulai sekarang mereka akan hidup berdampingan dengan baik. Beberapa saat pun berlalu. Setelah selesai berjalan-jalan bersama Bangul, Kang berpikir untuk mampir menemui kepala desa. Namun tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Kang langsung terkejut. Dia mendapati tanah di sekitarnya seperti baru saja digali. Kang kemudian menyentuh bekas lubang di tanah itu.
Setelah mengamatinya, dia menyimpulkan bahwa ini bukan ulah hewan liar. Sama seperti jebakan sebelumnya, seseorang telah menyusup ke wilayah ini. Meski belum tahu siapa pelakunya, Kang bertekad memberi mereka pelajaran. Si Heon pun sadar apa yang harus dilakukannya. Sejak zaman dahulu, cara menyelesaikan masalah seperti ini adalah melaporkannya kepada penguasa yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Kang pun membuka pintu sambil memanggil kepala desa. Namun dia tiba-tiba terdiam dengan wajah bingung. Dari kejauhan, dia melihat kepala desa yang juga tampak terkejut melihat kehadirannya. Yang membuat Kang terpaku ternyata adalah sepeda listrik seharga sekitar 5.100.000 won yang digunakan wanita itu. Kepala desa menjelaskan bahwa sebenarnya dia sedang dalam perjalanan menuju rumah Kang. Dia lalu mengangkat sebuah pot tanaman sambil berkata bahwa tanaman inilah alasan dirinya datang. Meski sudah dirawat dan disiram seperti biasa, dia tidak mengerti mengapa tanaman itu tetap layu. Kang memintanya tidak khawatir lalu menerima pot tersebut. Setelah itu, dia kembali mengingat alasan awal dirinya mencari kepala desa. Tanpa ragu, Kang langsung melaporkan semua yang ditemukannya. Beberapa saat kemudian, kepala desa menyeruput tehnya sementara Kang selesai menjelaskan seluruh kejadian. Ternyata tindakan para pelaku itu sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar. Kepala desa meletakkan cangkirnya dengan keras sambil berkata bahwa menangkap mereka di lokasi saja tidak akan cukup. Dia menceritakan bahwa pada musim semi lalu dia pernah memergoki orang-orang yang kabur menggunakan mobil sambil membawa tunas Aurelia. Kang terkejut ketika mendengar mereka lolos karena berdalih tidak ada bukti bahwa yang mereka bawa benar-benar tunas Aurelia. Kepala desa pun berkata bahwa kali ini mereka harus menetapkan keadaan siaga. Sambil berkata begitu, dia mulai mencari sesuatu di dalam tasnya. Kemudian dia mengeluarkan agenda rapat desa distrik Timur 1. Dia meminta Kang datang ke balai warga malam ini karena selain rapat, akan diadakan juga acara penyambutan untuknya. Kang sedikit bingung dan bertanya-tanya seperti apa sebenarnya rapat desa itu. Malam harinya, di balai warga distrik Timur, suasana pesta yang sangat meriah tengah berlangsung. Seorang pria bahkan bersenandung dengan sangat merdu, meski sudah mabuk. Tak lama kemudian, suasana justru semakin ramai dan penuh semangat. Seorang ibu memuji penampilan Kang sambil menyuruhnya mencoba lebih banyak makanan. Sementara itu, Jong menikmati semangkuk kuah hangat sambil mendengarkan percakapan mereka. Kang terus dikelilingi berbagai hidangan yang disodorkan kepadanya. Dia pun bertanya-tanya apakah ini benar-benar rapat desa. Tak lama kemudian, rapat desa distrik Timur 1 akhirnya resmi dimulai. Semua warga lalu duduk rapi di dalam ruangan. Seorang wanita mengumumkan bahwa rapat desa distrik Timur yang ke-12 resmi dimulai. Semua orang bertepuk tangan, lalu mulai membahas berbagai kejadian yang terjadi di desa. Salah satu topik yang dibahas adalah adanya pencurian di desa. Mereka juga membahas tanah yang digali di belakang rumah pemuda baru itu, hingga seluruh warga mulai memperdebatkan masalah tersebut. Menurut mereka, pelaku tentu tidak akan menyerahkan diri begitu saja. Karena itu, mereka mengusulkan agar patroli rutin dibentuk untuk menjaga keamanan desa. Seorang wanita bertanya apakah ada yang keberatan dengan usulan tersebut. Semua warga serempak menjawab tidak dan mengatakan mereka setuju dengan ide itu. Wanita itu pun menetapkan keputusan tersebut dan mengumumkan bahwa patroli akan mulai dilaksanakan besok. Sementara itu di sudut ruangan, beberapa pria tua masih asyik minum dan menikmati suasana. Kang pun menyadari bahwa semua urusan di desa ini benar-benar diselesaikan dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, ketua perkumpulan olahraga desa bertanya apakah Kang adalah pemuda yang baru pindah ke sana. Kang pun berbincang dengannya, sementara pria itu mengatakan senang akhirnya bisa bertemu. Dia lalu bertanya apakah kue yang dibawa tadi adalah milik Kang, dan Kang mengangguk membenarkannya. Bagaimanapun, ini adalah perkenalan resminya dengan seluruh warga desa. Ketua perkumpulan itu memuji rasa kuenya yang sangat enak, membuat Kang merasa senang. Namun kemudian dia berkata bahwa Kang sangat cocok menjadi pegulat sireum, hingga membuat Kang sedikit gugup. Seorang wanita segera menegurnya agar tidak mengganggu Kang, karena dia baru saja menjalani operasi. Meski begitu, sang ketua tetap bersikeras bahwa Kang memiliki bakat yang luar biasa. Wanita itu menyuruhnya berhenti berhayal dan fokus melatih para pegulat yang sudah dimilikinya. Saat itulah seekor anjing kecil menghampiri Kang, mengendus-endus. Tangannya lalu menjilatinya hingga Kang sedikit terkejut. Kang pun bertanya anjing itu milik siapa, dan sang ketua menjawab bahwa namanya adalah Badu. Tak disangka, Badu langsung naik ke pangkuan Kang hingga semua orang tercengang. Mereka mengatakan bahwa biasanya Badu mudah stres bahkan saat bersama pemiliknya sendiri.
Karena itulah mereka sangat heran melihat Badu bisa duduk tenang di pangkuan Kang. Sang ketua merasa sedikit dikhianati, lalu mencoba menghampiri Badu. Namun anjing itu justru menggeram marah kepadanya. Begitulah, di tengah sambutan hangat seluruh warga, pertemuan pertama Kang di desa pun berakhir. Beberapa hari kemudian, di bawah cuaca yang cerah, Kang kembali merekam vlog dan mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia cukup sibuk karena banyak hal yang harus diurus. Namun, dia membawa kabar baik. Dia berhasil keluar dari kondisi obesitas berat setelah kembali menurunkan berat badan sebanyak 5 kilogram. Bahkan kini, dia sudah diizinkan menjalani 1 hari cheat day setiap minggunya. Karena itu, Kang memutuskan untuk menikmati daging babi hari ini. Sambil menelan ludah, dia mengaku sudah tidak sanggup menahan keinginannya lagi. Dia benar-benar sangat ingin menyantapnya. Sebagai pelengkap, Kang juga menyiapkan sayuran hasil kebunnya sendiri. Dia meletakkan kamera di sampingnya, lalu mulai menikmati makanannya. Selada, daun prila, daging babi, dan bawang putih pun disiapkan dengan rapi. Aroma gurihnya terasa bagaikan roh api yang membelai tubuh Kang. Rasa lezat itu memenuhi mulutnya, sementara sari dagingnya mengalir lembut layaknya mata air di tengah hutan. Berbagai sayuran yang tumbuh berkat energi alam. Berpadu dengan kehidupan seekor babi yang dibesarkan oleh alam. Kini semuanya menyatu di dalam mulut Kang. Seolah seluruh prinsip kehidupan terkandung dalam satu bungkus sayuran itu. Setelah mengucapkan syukur atas makanan tersebut, Kang berkata bahwa sekarang saatnya mengeluarkan satu pelengkap spesial. Dia kembali membawa sepiring kimchi yang diberikan kepala desa pada pertemuan terakhir. Lalu dia membungkus daging babi itu bersama kimchi yang telah difermentasi. Perpaduan kimchi yang renyah dan asam dengan daging babi yang gurih benar-benar terasa seperti sebuah pesta rasa. Begitulah Kang terus menikmati hidangannya untuk beberapa saat. Setelah selesai, dia mengunggah video tersebut sambil mengatakan sudah lama sekali sejak terakhir kali menikmati makanan senikmat ini. Dia juga berjanji akan makan dengan lebih pelan pada kesempatan berikutnya. Tak lama kemudian, kepala desa meneleponnya. Kang segera mengangkat telepon dan bertanya ada apa. Kepala desa menjelaskan bahwa dia khawatir Kang terlalu memaksakan diri memikirkan anggreknya. Kang meyakinkannya bahwa besok dia akan mengantarkan anggrek itu karena selama ini sudah merawatnya dengan baik. Kepala desa pun mengucapkan terima kasih. Di tengah percakapan itu, dia berkata bahwa dirinya tetap harus membayar jasa Kang. Namun Kang menolak dengan sopan karena sejak awal dia memang tidak mengharapkan imbalan apapun. Kepala desa tetap bersikeras dan memintanya menerima pemberian itu dengan lapang dada. Dia bahkan mengatakan akan mengirimkannya sendiri. Karena tidak bisa terus menolak, Kang akhirnya menerima dan menutup telepon sambil berpamitan kepada kepala desa. Meski merasa sedikit malu, Kang memutuskan untuk menerimanya sebagai bentuk rasa terima kasih. Tak lama kemudian, pembayaran itu masuk ke ponsel Kang dan dia segera memeriksanya. Seketika itu juga, dia langsung terkejut. Ponselnya bahkan sampai terjatuh ke lantai. Dengan wajah masih syok, dia memeriksanya sekali lagi dan baru sadar bahwa kepala desa telah mengirim 5 juta won. Kang hanya bisa terdiam melihat jumlah uang yang menurutnya benar-benar di luar dugaan. Dia pun teringat pada masa-masa saat masih menjadi seorang druid. Saat itu, gurunya pernah berkata, baik ketika menyelamatkan anggrek maupun menghadapi musuh, menjadi seorang druid berarti menunjukkan kemampuanmu. Jika menerima terlalu banyak, kehidupan akan membalasnya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dulu gurunya mengucapkan kalimat itu dengan santai, tetapi bagi Kang, 5 juta won adalah jumlah yang terlalu besar. Sambil gemetar menatap layar ponselnya, Kang bergumam bahwa ini bukan 50.000 won, melainkan 5 juta won. Lalu bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan uang sebanyak itu. Merasa harus mengembalikannya, Kang mencoba menelepon kepala desa lagi. Namun dia justru dimarahi dan kepala desa sama sekali tidak mau berubah pikiran. Kang menarik napas panjang dan memutuskan bahwa dia harus membalas kebaikan itu dengan sebuah hadiah. Kebetulan musim panen anggur sudah hampir tiba. Karena itu, dia memutuskan akan membuat anggur fermentasi untuk kepala desa. Kang pun memesan tong kayu ek Prancis berkapasitas 220 liter melalui internet. Harganya memang tidak murah karena tong itu saja hampir mencapai 1 juta won. Tetapi menurutnya semua itu sangat sepadan. Hal itu membuat Kang kembali bernostalgia pada masa-masa ketika masih menjadi druid. Dia lalu memandang keluar rumah dan berkata bahwa tidak ada alasan untuk terburu-buru. Dia akan menunggu sampai buah anggurnya mencapai kualitas terbaik. Tak lama kemudian, terdengar seseorang mengetuk gerbang rumah Kang. Karena tidak tahu siapa yang datang, Kang segera berdiri untuk menyambutnya. Dia membuka gerbang lalu bertanya ada keperluan apa.
Pria di depannya bertanya apakah ini rumah Kang, dan Kang pun mengiyakan. Kang kemudian balik bertanya siapa dirinya, dan pria itu memperkenalkan diri sebagai Sion. Sambil menyerahkan kartu nama, dia menjelaskan bahwa dirinya datang atas permintaan Tuan Su. Kang pun bertanya dengan heran, permintaan Su. Beberapa saat kemudian, di dalam rumah, pria itu mulai memeriksa kondisi atap. Di saat yang sama, Su menelepon untuk memastikan timnya sudah tiba. Kang menjawab bahwa mereka sudah datang dan sedang memeriksa rumah. Su mengatakan bahwa mereka sangat berpengalaman menangani rumah-rumah tua. Jadi Kang tidak perlu khawatir. Dengan sedikit canggung, Kang bertanya apakah semua ini adalah hadiah darinya, lalu mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak perlu. Sue langsung membalas bahwa tentu saja perlu, karena rumah itu sudah seperti siap dijadikan tempat tinggal serangga. Dia juga mengatakan akan menanggung seluruh biayanya, sehingga Kang tidak perlu memikirkan apapun. Kang akhirnya memutuskan untuk menerimanya sementara. Sue menjelaskan bahwa tukang kayu itu adalah paman dari salah satu anggota grupnya, sehingga dia pasti akan mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Sebagai balasannya, Kang cukup memberinya tanda tangan nanti. Mendengar keponakan tukang kayu itu adalah penggemarnya, Kang pun mengucapkan terima kasih, sementara Sue berkata bahwa dia akan menelepon lagi nanti. Setelah selesai memeriksa seluruh rumah, Kang bertanya bagaimana kondisi bangunannya. Pria itu menjelaskan bahwa dapurnya bisa saja roboh saat topan berikutnya, sementara atapnya juga sudah tidak akan bertahan lama akibat dimakan rayap. Kang terkejut dan bertanya apakah kondisinya separah itu. Bagaimanapun, rumah seorang druid biasanya dibangun di antara pepohonan, bebatuan, atau lereng bukit. Karena terbiasa dengan lingkungan seperti itu, Kang sebelumnya tidak terlalu memedulikan kondisi rumah ini dan mengira dirinya akan terbiasa seiring waktu. Pria itu menjelaskan bahwa meski ada kerusakan akibat rayap, genteng dan rangka atapnya masih cukup bagus. Tiang-tiang penyangga juga masih kokoh sehingga struktur utamanya masih layak. Namun menurutnya masalah terbesar tetaplah rayap. Jika dibiarkan terus, struktur rumah itu lambat laun akan menjadi rapuh. Kang sempat berpikir rayap takkan berani menggigit rumah seorang druid. Tetapi dia sadar tidak boleh keras kepala. Dia pun bertanya berapa biaya perbaikannya. Dan pria itu menjelaskan bahwa biayanya tidak terlalu mahal karena ada bantuan dari pemerintah. Mendengar itu, Kang langsung bersemangat dan menyerahkan seluruh urusan renovasi kepadanya. Sang tukang kayu pun berjanji akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Beberapa saat kemudian, pria itu berpamitan pulang, sementara Kang mengakui bahwa sejak tadi dia sempat merasa bersalah. Mengetahui bahwa pemerintah ikut membantu biaya renovasi membuat beban di hati Kang jauh lebih ringan. Saat matahari mulai terbenam, Kang membayangkan renovasi besar yang akan segera dimulai dan sudah tidak sabar melihat hasil akhirnya. Dia terus memandangi rumah itu sambil tenggelam dalam lamunan, bahkan tidak menyadari matahari telah benar-benar tenggelam. Beberapa hari kemudian, di pasar Geong, terlihat banyak orang berlalu lalang di sekitar area pasar. Di tengah keramaian itu, perhatian Kang tertuju pada sesuatu. Dia sampai terpaku menatapnya. Seorang pria tua menghampiri Kang dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Melihat ekspresinya, pria itu sampai bercanda kalau Kang terlihat seperti baru saja melihat hantu. Tetangganya lalu bertanya apakah Kang sedang berbelanja dan Kang mengangguk membenarkannya. Pria itu heran karena semua belanjaan Kang isinya sayuran, seperti makanan kelinci. Kang menjelaskan kalau kebutuhan lainnya lebih sering ia beli secara online karena harganya lebih murah. Melihat tubuh Kang yang mulai mengecil, pria tua itu memuji penurunan berat badannya dan Kang pun mengucapkan terima kasih. Saat ditanya apa keperluannya datang ke pasar, Kang menjelaskan bahwa ia sedang mencari tanaman herbal setelah beberapa hari lalu menemukan sesuatu di gunung. Pria tua itu langsung penasaran dan mengulang, tanaman herbal? Kang pun mulai menjelaskan semuanya. Beberapa hari sebelumnya, Kang sempat kehabisan napas saat mengejar seekor rusa air. Saat itulah rusa tersebut mencabut sesuatu dari dalam tanah, lalu memperlihatkannya kepada Kang. Pria tua itu mengira Kang hanya bercanda dan tertawa melihat ekspresinya. Menurutnya, kalau memang ingin menjual tanaman herbal, Kang seharusnya langsung bilang saja. Ia kemudian mengajak Kang mengikutinya karena urusan seperti ini harus ditangani oleh ahlinya. Kang pun penasaran siapa orang yang dimaksud. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah kepala desa. Melihat keduanya datang di tengah cuaca yang begitu panas, kepala desa bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Kang sempat mengira kepala desa adalah ahli yang dimaksud, dan pria tua itu menjawab bahwa beliau memang orang yang paling tepat untuk dihubungi. Pria itu menjelaskan bahwa Kang ingin menjual tanaman herbal, membuat kepala desa langsung tertarik.
Kang pun mengangguk, lalu menyerahkan kantong plastik yang dibawanya. Kepala desa memperhatikan isi kantong itu dengan saksama. Kemudian ia menuangkan seluruh isinya ke atas meja. Sesaat kemudian, ia hampir berteriak karena ternyata di dalamnya ada ginseng liar, sampai-sampai pria tua di sampingnya menyemburkan kopi yang sedang diminumnya. Kepala desa langsung memarahi Kang karena membawa tanaman semahal itu hanya menggunakan kantong plastik. Teriakannya bahkan terdengar hingga ke seluruh lingkungan desa. Bagaimanapun juga, akar itu telah tumbuh selama puluhan tahun tanpa pernah tersentuh manusia, sambil terus menyerap energi pegunungan. Tak heran jika ginseng liar yang ditemukan Kang merupakan barang yang sangat langka. Nilainya bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta won. Saat ditanya dari mana ia menemukannya, Kang menjelaskan bahwa ginseng itu ditemukan di dekat puncak gunung setelah rusa air peliharaannya menggali tanah. Tetangganya ikut membenarkan cerita itu, bahkan mengatakan kalau rusa tersebut sudah dipasangi kalung. Ketika mereka bertanya apakah ginseng itu bisa dijual, kepala desa menjawab bahwa barang seperti ini pasti akan langsung laku. Ia segera memotret ginseng tersebut, lalu mengirimkan fotonya ke asosiasi kolektor. Ia meminta mereka menunggu sebentar, karena harga pastinya harus dinilai oleh seorang ahli. Meski begitu, menurut perkiraannya saja nilainya sudah lebih dari 30 juta won, bahkan bisa menjadi 3 kali lipat jika menemukan pembeli yang tepat. Kepala desa juga menjelaskan bahwa kisah di balik penemuan barang seperti ini sangat memengaruhi nilainya, sama seperti legenda-legenda lama yang sering dipakai untuk menarik minat pembeli. Dalam kasus Kang, ia menemukan ginseng itu setelah mengikuti pertanda dari rusa pembawa keberuntungan. Namun, tetangganya hanya mendengus dan menganggap semua itu omong kosong. Meski begitu, kepala desa tetap meyakinkan bahwa ia akan membantu mengurus penjualannya. Kang mengucapkan terima kasih lalu menitipkan ginseng liar itu kepada kepala desa. Setelah itu, Pak Jo dan Kang pun berjalan pulang bersama. Di sepanjang jalan, keduanya mengobrol tentang betapa indahnya rumah kepala desa. Pak Jo bercerita bahwa almarhum suami kepala desa dulu adalah presiden sebuah perusahaan besar. Beliau membangun kekayaannya sendiri, tetapi setelah pensiun hanya sempat menikmati hidup selama sekitar 3 tahun. Selama masa itu, kepala desa selalu merawat suaminya tanpa lelah, padahal ia sebenarnya ingin menikmati masa tua setelah membesarkan anak-anaknya. Pak Jo menambahkan bahwa pengalaman mencari tanaman herbal demi mempertahankan hidup suaminya membuat kepala desa menjadi sangat berpengetahuan. Selain itu, instingnya dalam urusan uang juga sangat tajam, jadi Kang tak perlu khawatir soal penjualannya. Tak lama kemudian, Pak Jo menerima telepon dan memberitahu bahwa pembeli untuk ginseng itu sudah ditemukan. Ia lalu menyampaikan bahwa harga akhirnya mencapai hampir 100 juta won. Mendengar angka sebesar itu, Kang hanya bisa terdiam. Pak Jo menjelaskan bahwa pembelinya adalah sebuah perusahaan ternama dan ia ikut senang karena semuanya berjalan lancar. Sambil menepuk bahu Kang dengan hangat. Pak Jo kemudian berpesan agar Kang tidak terlena oleh uang sebanyak itu karena ia benar-benar mengkhawatirkannya. Ucapan itu membuat Kang menatap wajah Pak Jo sejenak. Dan pada saat itu juga, sebuah kenangan lama yang nyaris terlupakan kembali muncul di benaknya. Kenangan tentang sang guru druid yang selama ini selalu berada di sisinya. Kang pun berpikir sudah sangat lama tidak ada seseorang yang benar-benar mengkhawatirkannya seperti ini. Ia berjanji begitu uangnya cair, ia akan membeli banyak hadiah untuk merayakannya bersama mereka. Namun Pak Jo malah menyuruhnya memperbaiki kebun kentangnya terlebih dahulu karena dirusak rusa air. Di tengah suara serangga musim panas yang memenuhi rerumputan, tanpa disadari Kang perlahan benar-benar menjadi bagian dari desa itu. Setelah kehebohan mengenai ginseng liar akhirnya mereda, renovasi besar-besaran rumah Kang pun resmi dimulai. Pria itu meminta Kang melihat bagian rumah mana saja yang ingin diubah. Ia menjelaskan bahwa atap lama sudah dibongkar dan akan dikembalikan ke ketinggian aslinya. Selain itu, rumah juga akan diperluas hingga terhubung ke kamar mandi luar, lengkap dengan pemasangan lantai baru. Kang merasa rencana itu terdengar luar biasa. Rumahnya ternyata bisa menjadi jauh lebih luas dari yang ia bayangkan, sehingga ia langsung meminta pekerjaan itu dilanjutkan. Setelah itu, pria tersebut bertanya seperti apa desain tembok yang diinginkan Kang. Kang pun menunjukkan sketsa yang sudah ia siapkan. Ia ingin menanam pohon apel di sepanjang tembok luar, lalu membuat gerbang melengkung yang dipenuhi bunga mawar merah. Pria itu mengatakan duri mawar bisa berfungsi sebagai pagar alami, tetapi ia juga menyarankan agar gerbangnya menggunakan sistem otomatis. Kang menjelaskan bahwa bunga mawar memiliki banyak manfaat. Sementara itu, pria tersebut menambahkan bahwa tembok bagian belakang juga perlu diperkuat demi keamanan.
Dengan senyum puas, Kang mengatakan bahwa ia mempercayakan semuanya kepada pria itu, seolah tempat ini perlahan berubah dari musim dingin menjadi musim semi. Seiring berjalannya waktu, rumah tua itu perlahan mulai mendapatkan kembali wujudnya. Sebuah tempat yang membiarkan angin berembus dengan leluasa. Tempat di mana hangatnya sinar matahari singgah untuk sejenak. Suasana itu begitu mengingatkannya pada kehidupan lamanya sebagai seorang druid. Perlahan, tempat ini benar-benar mulai terasa seperti rumah. Malam itu terasa sunyi dan begitu tenang. Saat berbicara lewat telepon dengan CEO, Kang mengatakan renovasi rumahnya tidak akan lama lagi selesai. Siu lalu bertanya apakah Kang benar-benar tidur di dalam rumah kaca. Kang menjawab iya karena selain nyaman, itu juga cocok dijadikan konten vlog. Setelah itu, ia balik menanyakan bagaimana jadwal Siu. Dari kejauhan terdengar seseorang memanggil Siu. Mereka memberitahu bahwa proses syuting akan segera dimulai. CEO pun mengatakan akhir-akhir ini ia sangat sibuk dan sebentar lagi akan berangkat tur. Kang hanya bisa mengingatkannya agar tidak terlalu memaksakan diri dan selalu menjaga kesehatan. Su hanya tertawa dan berkata bahwa menjadi seorang idol memang bukan pekerjaan yang mudah. Sebaliknya, ia justru menyuruh Kang untuk lebih mengkhawatirkan kesehatannya sendiri. Ia juga berjanji akan berusaha mampir sebelum berangkat ke Eropa. Kang pun mengakhiri panggilan, sementara Su menutupnya dengan ucapan selamat tidur. Meski suara Seo terdengar penuh senyuman, sebenarnya tak ada hal yang benar-benar lucu. Kang tahu adiknya terus bekerja tanpa henti, dan itu membuatnya diam-diam merasa sedih, karena yang bisa ia lakukan hanyalah memberi dukungan dari kejauhan. Berbaring di tempat ini membuat bintang-bintang di langit tampak jauh lebih terang. Ia berharap renovasi rumah segera selesai agar Siu bisa datang beristirahat di sini. Diselimuti cahaya bintang di dalam rumah kaca, Kang pun perlahan terlelap. Keesokan paginya, di gunung belakang rumahnya, Kang berteriak memanggil Bambi agar berhenti merusak tunas-tunas muda di kebunnya. Setiap pagi selama sekitar 1 jam, Kang selalu memulai harinya dengan mengurus kawasan pegunungan itu. Ia memeriksa tunas-tunas baru, mendengarkan keluhan makhluk-makhluk kecil di sekitarnya, sekaligus menenangkan energi alam yang tersebar di seluruh hutan. Tentu saja, semua itu akan jauh lebih mudah kalau si kecil ini tidak terus membuat ulah. Namun Kang tetap sulit memarahinya karena Bambilah yang dahulu menuntunnya menemukan ginseng liar. Sejak mulai mengikuti dan membantu Kang, tak ada yang menyangka Bambi pernah mengalami luka parah. Bahkan para penonton terus meminta Bambi muncul di video, karena setiap kali ia tampil, jumlah penontonnya selalu melonjak jauh lebih tinggi. Tiba-tiba Bambi menatap ke arah tengah hutan dengan penuh ketakutan. Kang merasakan emosi itu dan ikut menangkap adanya aura yang tidak biasa. Ia pun menduga Orin telah mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Kang dan Bambi segera bergerak menuju pohon raksasa itu. Seorang druid yang terhubung dengan Orin dapat melihat dan merasakan apapun yang dirasakan oleh Orin. Saat Kang membuka matanya, ia langsung melihat sesuatu. Ternyata para pencuri yang dulu pernah datang telah kembali lagi. Mereka sedang memanen jamur yang tumbuh di sekitar area tersebut. Pria bertopi memarahi rekannya karena cara memetik jamurnya dianggap salah. Ia terus mengomel, mengatakan bahwa anak buahnya itu tidak pernah belajar meski sudah bertahun-tahun ikut bersamanya. Anak buahnya membela diri dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya tahu caranya. Hanya saja tadi terlalu terburu-buru. Ia juga mengingatkan bahwa mereka harus lebih berhati-hati karena gunung itu kini sudah memiliki pemilik baru. Namun pria bertopi hanya menertawakannya. Menurutnya, mereka sudah bertahun-tahun mengambil hasil hutan di tempat itu tanpa masalah. Ia bahkan menyuruh rekannya berhenti bermalas-malasan dan kembali bekerja. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah area yang dipenuhi jamur matsutake. Ia segera memanggil rekannya dan berkata bahwa mereka benar-benar sedang beruntung karena jamur-jamur besar dan segar tumbuh memenuhi tempat itu. Pria bertopi langsung mulai memanen sambil bertanya mengapa rekannya hanya berdiri diam. Anak buah itu berkata bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di saat yang sama, beberapa hewan mulai menatap tajam ke arah kedua pencuri tersebut. Yu kebingungan melihat begitu banyak hewan liar berkumpul di hadapan mereka. Ia menyuruh anak buahnya agar tidak takut dan segera kembali memanen jamur. Namun tiba-tiba seluruh hutan mulai bergetar. Kabut tebal perlahan menyelimuti kedua pencuri itu. Di saat yang sama, para hewan mulai menghentakkan kaki mereka ke tanah. Padahal suara itu sebenarnya berasal dari Kang yang berkata, "Jadi kalian mengabaikan peringatanku." Menurut Kang, manusia selalu takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Ia sempat mengira rasa takut itu akan membuat mereka menyerah. Tetapi ternyata keserakan mereka jauh lebih besar.
Dengan tatapan dingin, Kang berkata bahwa kalau begitu, ia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Kedua bandit itu pun langsung berlari menyelamatkan diri dari kejaran para hewan yang mengamuk. Kang menegaskan bahwa ia akan memastikan mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di gunung itu lagi, sementara berbagai hewan terus mengejar kedua pencuri tersebut. Anak buah yang mulai panik bertanya makhluk apa sebenarnya yang mengejar mereka. Yu sendiri tidak tahu dan hanya menyuruhnya terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Di belakang mereka, seekor babi hutan menggeram penuh amarah sambil berlari sekencang mungkin mengejar keduanya. Melalui Orin sebagai perantara, seorang druid mampu menghubungkan seluruh makhluk hidup di dalam hutan menjadi satu kesatuan. Mereka yang terhubung oleh kekuatan itu akan bertindak layaknya hutan itu sendiri untuk mengusir para penyusup. Dengan kesal, Kang berkata bahwa jamur Matsutake itu sebenarnya ia pelihara untuk dibawa ke pertemuan desa berikutnya. Setelah berlari cukup lama, kedua bandit itu mulai kehabisan tenaga. Yu menyadari ada sesuatu yang aneh karena mereka terus berputar di tempat yang sama. Anak buahnya semakin panik dan bersikeras bahwa hutan ini tidak normal, sehingga mereka harus segera keluar dari sana. Saat terus melarikan diri, mereka tiba-tiba berhadapan langsung dengan Bambi. Bambi berusaha mengusir mereka, tetapi anak buah Yu malah terkejut, lalu berkata bahwa itu hanyalah seekor anak rusa. Jantung Yu berdegup kencang. Dengan kesal, ia langsung mengangkat sekop yang dibawanya. Lalu ia berlari menyerbu ke arah Bambi. Yu berteriak menyuruh Bambi menyingkir, sementara wajah rusa kecil itu dipenuhi kepanikan. Ikat kaki mereka, ucap Kang. Seketika tanaman merambat melilit kaki Yu dan anak buahnya. Keduanya pun langsung terangkat ke udara. Setelah itu Kang segera menghubungi kepala desa. Beberapa saat kemudian, di pintu masuk hutan, kepala desa turun dari mobil dengan wajah penuh amarah setelah melihat kedua pencuri itu. Kang merasa lega karena akhirnya ia tiba. Kepala desa pun langsung menanyakan apakah Kang terluka dan apakah menangkap mereka berjalan lancar. Ia juga heran melihat kondisi kedua bandit yang babak belur. Kang hanya menjawab bahwa mungkin mereka terjatuh saat melarikan diri. Begitu mengenali wajah mereka, kepala desa langsung mengatakan bahwa kali ini mereka akhirnya berhasil menangkap pelaku yang sebenarnya. Polisi pun mengatakan bahwa tidak ada gunanya lagi menyangkal. Pasalnya, mereka juga terekam saat berusaha menjual barang hasil curian. Yu lalu menceritakan bahwa pohon-pohon menyerang mereka dan semua hewan tiba-tiba mengamuk sebelum menoleh ke arah Kang. Ia mengejek Kang dengan menyebutnya si gendut, lalu mengatakan bahwa Kang adalah pemilik gunung itu. Bahkan ia meminta polisi menyelidikinya karena menganggap Kang seorang dukun. Mendengar tuduhan itu, kepala desa langsung murka dan bertanya apa yang baru saja ia katakan. Sambil maju membawa tongkat, kepala desa memaki bandit itu sebagai orang gila. Bahkan ia berkata bahwa isi perutnya pantas dijadikan tali lompat, sementara tengkoraknya lebih cocok dijadikan bola sepak. Kang sampai dibuat terkejut melihat kemarahan kepala desa. Polisi kemudian mengatakan bahwa mereka akan membawa kedua pencuri itu ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun Yu masih terus bersikeras bahwa pohon-pohon benar-benar menyerang mereka. Ia bahkan mengatakan bahwa gunung itu berhantu. Ucapannya didengar oleh seorang pastor yang langsung menegurnya karena telah menyebarkan kebohongan tentang tanah milik Tuhan. Kang pun menoleh ke belakang. Ia melihat seorang pastor, tetapi belum mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Kang selalu melihat para rohaniwan terbagi menjadi dua golongan. Ada yang tamak bagaikan goblin, dan ada pula yang mengabdikan seluruh hidupnya demi keyakinan mereka. Para druid memang bukan bagian dari kaum rohaniwan, tetapi jalan hidup mereka sangat mirip dengan orang-orang yang mengabdikan diri kepada yang ilahi. Mereka membuktikan keyakinannya melalui penderitaan dan pengorbanan. Dunia menyebut orang-orang seperti itu sebagai pencari kebenaran atau pertapa. Karena itulah, Kang penasaran termasuk golongan yang mana pastor di hadapannya ini. Dengan nada geram, sang pastor berkata bahwa mencuri saja belum cukup, sekarang mereka bahkan berani berbohong. Ia mengutip kitab suci bahwa orang yang menutupi dosanya tidak akan pernah memperoleh keberuntungan, sedangkan mereka yang terus menyangkal hanya akan semakin jatuh ke dalam jurang. Menurutnya, menyebut gunung itu berhantu sama saja dengan menghina biara yang berdiri di sana. Polisi pun menambahkan bahwa semua itu hanyalah alasan untuk menghindari hukuman. Ia menjelaskan bahwa rekaman kejadian sudah diperiksa. Polisi kemudian memperkenalkan Kang sebagai pemilik baru gunung tersebut yang langsung mengejar para pencuri begitu melihat mereka sedang mencuri. Kang memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia belum lama tinggal di sana.
Pria itu pun membalas dengan ramah, memperkenalkan diri sebagai Matt dan menjelaskan bahwa biara tersebut berada di bawah pengawasannya. Matt berkata bahwa tadi dia sedang keluar untuk mengurus urusan gereja, sehingga kelalaiannya dalam mengawasi akses menuju gunung menjadi penyebab kejadian ini. Namun Kang segera menenangkan, karena menurutnya semua keributan itu justru terjadi akibat dirinya sendiri. Biara yang diawasi Pastor Matt berada di punggung gunung yang sama dengan lahan milik Kang. Jika melewati satu lereng saja, seseorang sudah bisa langsung sampai ke sana. Dengan wilayah seluas itu, tentu tidak mungkin semua tanggung jawab dibebankan kepadanya. Meski begitu, Matt tetap lebih dulu menundukkan kepala dan meminta maaf tanpa mencari alasan sedikit pun. Dari sikap itu saja, Kang sudah bisa menilai seperti apa kepribadian Matt. Kepala desa memeriksa tas milik para bandit dan mendapati bahwa mereka telah menguras hampir seluruh isinya. Mereka mencuri berbagai macam bahan yang memiliki nilai jual tinggi. Dia mengatakan agar barang-barang yang berhasil direbut kembali dibagi rata antara pastor dan Kang. Namun Kang menolak, karena semua bahan itu memang sudah dipersiapkan untuk pertemuan warga desa berikutnya. Matt juga mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apapun, karena semua bahan itu memang seharusnya dinikmati oleh para tetua desa. Petugas polisi mengatakan bahwa para bandit akan segera dibawa ke kantor karena masih banyak hal yang harus diselidiki. Mendengar itu, kepala desa yang masih geram meminta mereka dihukum seberat-beratnya. Sebelum pergi, petugas memberitahu Kang bahwa dia akan mengabarkan perkembangan kasus itu nanti. Sementara mobil polisi melaju pergi, Stella masih terus mengomeli dan memaki para pencuri itu. Mendengar rentetan makian penuh warna dari kepala desa, kedua pria itu hanya bisa saling tersenyum. Begitulah seluruh kekacauan akibat para pencuri itu akhirnya berlalu begitu saja seperti angin yang membawa sial. Beberapa hari setelah renovasi selesai, rumah itu kini terlihat jauh lebih rapi dibanding sebelumnya. Stella sampai mengaku hampir tidak mengenali rumah itu. Dia bahkan mengira pemuda tersebut akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan semuanya. Kang mengatakan masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki, tetapi semuanya tidak akan memakan waktu lama. Stella pun memuji hasilnya karena rumah itu kini benar-benar tampak nyaman untuk ditinggali. Karena Stella sudah datang, Kang menawarkan makanan yang dibuat dari hasil panennya sendiri. Stella menerima tawaran itu sambil mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, terdengar seseorang memanggil Kang dari depan gerbang rumahnya. Kakek Yang, Jung kemudian melangkah masuk ke rumah Kang. Kang bertanya apa keperluannya datang, lalu Jung meminta sedikit lagi selada. Menurutnya, selada yang dibeli di toko tidak memiliki rasa seenak milik Kang. Kang pun berkata akan memetikkan satu keranjang penuh lagi untuknya, lalu bertanya apakah dia juga ingin membawa kubis. Segala sesuatu yang dirawat oleh seorang druid selalu memiliki cita rasa dan kandungan gizi yang jauh lebih baik. Saat tanaman mendapatkan semua yang mereka butuhkan, mereka hanya bisa tumbuh dengan sempurna. Sambil memanen, Kang bertanya apakah pastor juga menjual sabun. Stella menjawab bahwa memang benar dan sesekali pastor membawanya ke balai lansia. Kang pun penasaran karena mengira mereka hanya hidup dari sumbangan. Jung menjelaskan bahwa para biarawan hidup secara mandiri, sehingga sebenarnya tidak ada alasan khusus bagi para jemaat untuk sering datang ke biara. Mereka juga membicarakan bahwa kemungkinan besar kegiatan mereka harus segera dihentikan karena bambu kini semakin sulit dipanen. Stella menambahkan bahwa belakangan ini pastor memang terus memikirkan masalah tersebut, sementara Kang hanya mendengarkan percakapan itu dengan tenang. Di mata Kang, Pastor Matt benar-benar terlihat sebagai orang yang baik. Karena itu, rasanya wajar jika dia ingin membantu pria tersebut. Kang pun mulai memikirkan bagaimana suatu hari nanti dirinya bisa berguna bagi mereka. Tak lama kemudian, Kang datang membawa hidangan buatannya sendiri, yaitu salad tomat. Stella langsung bersemangat. Melihat isi pising itu, dia penasaran apakah irisan di samping tomat tersebut adalah keju. Kang mengangguk dan mengatakan bahwa kali ini dia menyiapkan hidangan yang benar-benar berbeda. Yang dan Stella pun segera mencicipinya. Sesaat kemudian, wajah keduanya memerah karena terkejut. Mereka memuji hidangan itu karena terasa lezat, segar, dan manis. Mendengar pujian tersebut, Kang merasa sangat senang karena masakannya disukai. Stella yang selama ini menderita sakit maag mengatakan bahwa makanan itu terasa seperti balsem yang menenangkan perutnya. Karena terlalu tergoda, Yang meminta izin membawa pulang beberapa tomat. Stella langsung memarahinya dan berkata kalau semuanya dibawa pulang, nanti anak itu mau makan apa. Yang membela diri dengan mengatakan bahwa dia bukan hewan liar yang hidup dari alam. Mendengar itu, senyum lebar pun menghiasi wajah Kang.
Bagi seorang druid, mendengar seseorang berkata bahwa hasil panennya enak adalah pujian yang paling berharga. Kang pun mengatakan bahwa dia akan memetik beberapa tomat lagi. Alam membawa kebahagiaan bagi manusia, sementara manusia juga merawat alam sebagai balasannya. Menyadari dirinya berada tepat di tengah siklus itu membuat Kang benar-benar bahagia hidup sebagai seorang druid. Sementara itu, di sebuah salon kecantikan di kawasan Jongdam, seseorang berkata bahwa gadis itu sangat menggemaskan. Semua orang wajib berlangganan ke kanal tersebut, dan jangan lupa meninggalkan komentar yang baik. Yesu mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Bukankah itu kanal milik kakakku? Kenapa kamu begitu semangat mempromosikannya, Yesu? Ini bukan promosi, tapi dukungan dari penggemar sejati. Kalau dipendam sendiri, nanti malah bikin sesak. Lagi pula, jumlah pelanggan memang harus terus didorong supaya interaksinya tetap tinggi. Kita sama-sama tahu rasanya mengunggah video tanpa ada respons itu tidak menyenangkan. Kalau Dubli sampai berhenti membuat konten, aku bakal kehilangan teman makan. CEO yang kebingungan lalu bertanya, "Dubli?" Hiso menjelaskan bahwa itu adalah julukan yang dia berikan karena suara kakaknya terdengar begitu lembut saat berbicara dengan Bambi. Lalu dia bertanya kepada SEO apakah nama itu tidak cocok dengan suasana kanal tersebut. Siu mengatakan bahwa dia kurang yakin. Hyeso lalu bertanya apakah kanal itu benar-benar milik kakak Siu dan berkata kalau kakaknya pasti tampan Siu. Siu pun langsung menjawab, tentu saja. Dia memang sempat bertambah gemuk setelah sakit, tetapi sejak kecil semua orang selalu mengatakan bahwa wajahnya sangat tampan. Dia tercengang lalu berkata kalau ini rasanya seperti menemukan tiket lotre pemenang yang selama ini tersembunyi. Wanita itu pun mengaku penasaran ingin melihat seperti apa sebenarnya sosok Wei secara langsung. Mata pria itu langsung berbinar. SEO bertanya apa yang terjadi. Dia lalu berkata bahwa tim mereka memang sedang berencana membuat konten sendiri. Kalau begitu, kenapa tidak sekalian merekam videonya di rumah kakakmu? Sementara itu, di rumah Kang, hujan deras mulai mengguyur. Mulai minggu ini, musim hujan diperkirakan akan melanda seluruh negeri. Terutama wilayah selatan dan daerah pedalaman bagian tengah yang diprediksi akan diguyur hujan lebat disertai badai. Kang yang sedang berbaring di lantai rumahnya hanya bisa tertegun mendengar berita itu. Untungnya, renovasi rumah sudah selesai sebelum badai datang. Tak lama setelah kabar hujan monsun akhir musim panas itu disiarkan, tetesan hujan besar mulai menghantam atap rumah. Hasil renovasi Carpenter U benar-benar sempurna, sampai-sampai berguling di atas lantai pun terasa begitu nyaman. Kang bahkan hampir lupa kalau awalnya dia sama sekali tidak berniat merenovasi rumah. Namun sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Sambil membaca komentar para penonton, dia pun bersiap memanen hasil kebunnya. Dia mengatakan akan pergi ke balai desa untuk menikmati daging dan jamur matsutake bersama para warga. Dia merasa senang karena ini adalah pertama kalinya mencicipi jamur matsutake. Meski begitu, dia tetap diingatkan agar lebih banyak makan sayuran daripada daging demi menjaga kesehatan. Jumlah pelanggannya terus bertambah. Bersama dengan itu, komentar kebencian juga ikut meningkat, tetapi masih banyak orang yang memberikan dukungan kepadanya. Berkat mereka, kolom komentarnya tetap cukup kondusif. Di dunia anonim seperti internet, sulit memahami pola pikir orang-orang yang senang mencela orang lain. Namun sama sulitnya memahami orang-orang yang begitu bersemangat membela orang lain. Meski begitu, dukungan itu terasa sangat berharga dan benar-benar dia syukuri. Sampai sekarang hanya ada satu orang yang terus bersikeras dengan teori Orc Druid. Membuatnya penasaran siapa sebenarnya orang itu. Kang memanen cukup banyak selada dan kubis, tetapi dia bingung bagaimana bisa sampai ke balai desa di tengah hujan seperti ini. Saat keluar rumah, dia baru sadar perjalanan ke sana akan sangat sulit. Namun kemudian dia melihat sebuah mobil datang dari arah kota. Mobil itu berhenti tepat di depan dirinya. Jung bertanya kenapa dia berdiri di luar saat badai sebesar ini. Lalu dia menyuruh Kang segera masuk ke dalam mobil. Karena ternyata mereka memang menuju tempat yang sama. Tak lama kemudian, aroma daging panggang dan jamur memenuhi udara. Stella lebih dulu mencoba mikrofon. Lalu rapat pun dimulai. Stella menjelaskan bahwa para pencuri yang tertangkap bukanlah pelaku baru. Mereka sudah melakukan berbagai kejahatan dan kini resmi ditahan. Dia menjelaskan bahwa rencana mereka adalah menyembunyikan mobil di dekat pintu masuk desa, lalu masuk melalui jalur pegunungan untuk mencuri. Meski sebagian besar kesalahan memang ada pada para pelaku. Pengelolaan keamanan desa tetap perlu ditingkatkan. Direktur pun mengangguk setuju, sementara Stella meminta seluruh warga untuk memperhatikan. Sekarang, mari berikan tepuk tangan untuk kontributor nomor 1 desa ini. Tepuk tangan meriah pun diberikan kepada Kang. Dia tampak senang karena semua makanan hari ini disediakan olehnya.
Mari kita makan sepuasnya sambil merayakan tertangkapnya para penjahat sialan itu. Seorang pria tua mulai mencicipi jamur tersebut. Dia langsung memuji aroma dan rasanya yang luar biasa. Pria lain juga ikut berdecak kagum dan bertanya apakah rasanya memang seharusnya seenak ini. Kang pun menghampiri mereka dan bertanya apakah semuanya menyukainya. Pria pertama yang mencicipinya berkata kalau jamuan ini benar-benar berubah menjadi pesta besar. Kang lalu bertanya apakah mereka ingin mencoba cara makan yang berbeda. Setelah penasaran dengan maksudnya, Kang menjelaskan bahwa dia melihat di YouTube kalau matsutake juga enak dimakan sebagai samhap. Kepala desa langsung bertanya apakah dia benar-benar tahu betapa berharganya jamur matsutake liar. Dia menegur Kang dan berkata kalau ingin memakannya seperti itu, lebih baik gunakan jamur biasa saja. Dia lalu mengambil racikan buatan Kang dan menyuruhnya mencicipinya sendiri. Setelah bertanya bagaimana rasanya, Kang mengakui rasanya memang enak, tetapi tetap lebih nikmat dimakan secara terpisah. Mendengar itu, kepala desa pun tersenyum puas karena ucapannya terbukti benar. Seorang pria di meja menyuruh Kang mendengarkan ahlinya. Karena kepala desa sudah mencoba berbagai cara menikmati jamur itu, Kang hanya tertawa kecil dan mengatakan akan mengikuti saran mereka. Seorang pria berterima kasih kepada Kang. Katanya, tanpa dirinya mereka tidak akan pernah bisa mencicipi bahan semahal ini, karena selama ini dia hanya terbiasa menjualnya. Dan tidak pernah benar-benar memakannya sendiri. Kang lalu menyuruhnya makan yang banyak sambil bertanya apakah dia ingin dipanggangkan daging juga. Pria itu menjawab tidak perlu, karena urusan memanggang daging adalah tugas ketua Karang Taruna. Kalau Kang ingin memanggang sendiri, dia harus menjadi ketua Karang Taruna. Dia menambahkan bahwa kalau Kang suatu saat membutuhkan bantuan, tinggal menghubunginya saja. Ketua Karang Taruna itu sendiri sudah berusia sekitar 40 tahunan. Dan dia menjalankan sebuah peternakan ayam. Di sekelilingnya tercium aroma khas pakan biji-bijian yang dikeringkan. Saat itulah sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Kang. Kang pun bertanya apakah dia boleh memelihara ayam di rumahnya. Kepala desa langsung bertanya dari mana ide mendadak itu berasal. Kang berkata bahwa dia bisa mendapatkan telur langsung dari rumah dan anak ayam juga terlihat sangat lucu. Namun pria itu menjelaskan kalau memelihara ayam punya banyak kerepotan karena kandangnya cepat kotor. Dia bahkan mengingatkan bahwa rumah Kang baru saja selesai direnovasi. Jadi apakah dia benar-benar ingin mengotorinya lagi? Kang pun mengangguk tanda mengerti. Dalam hati, Kak memutuskan untuk mempertimbangkannya lebih matang. Dia sempat mengira sudah terbiasa hidup dekat alam, tetapi kehidupan di desa ternyata masih penuh hal yang belum diketahuinya. Seorang druid memang harus belajar bertanya ketika tidak memahami sesuatu, karena ada beberapa hal yang lebih baik tidak dicoba setelah mengetahui kenyataannya. Seperti pohon yang telah tumbuh kokoh dan tidak perlu lagi merentangkan dahannya hanya untuk melindungi keteduhannya. Di bawah naungan itulah Kang juga menyadari bahwa dirinya perlahan ikut bertumbuh bersama desa ini. Keesokan paginya, hujan deras masih terus mengguyur desa. Kang mengatakan bahwa dia sudah menerima 4 peringatan darurat, dan sepertinya hujan lebat ini masih akan berlangsung cukup lama. Dia menjelaskan bahwa rumah kaca dan saluran drainase sudah dipersiapkan dengan baik, sehingga seharusnya tidak akan menjadi masalah. Namun yang benar-benar dia khawatirkan adalah tanaman anggur, karena hujan deras bisa saja merobohkan semuanya. Dia sebenarnya bisa memakai sihir untuk mempercepat pertumbuhannya, tetapi menurutnya, tindakan itu justru akan membuatnya tidak pantas disebut sebagai seorang druid. Dalam hati, Kang memilih mempercayai tanaman anggurnya. Tanaman itu hanya perlu bertahan sampai waktu yang tepat tiba. Tak lama kemudian, ponsel Kang berdering, ternyata kakek Jeong yang menelepon. Di seberang telepon, kakek Jeong segera memanggil Kang dengan nada panik. Kang langsung bertanya apa yang terjadi. Jeong hanya menyuruhnya segera datang secepat mungkin. Kang mengira kakek Jeong sedang sakit, tetapi pria tua itu menjawab kalau memang dirinya yang sakit, tentu dia sudah menghubungi layanan darurat. Yang sedang sakit adalah sapi bernomor 28. Dokter hewan sudah berada di sana, tetapi mereka masih belum bisa menanganinya. Karena itu, dia meminta Kang segera datang. Mendengar penjelasan tersebut, Kang langsung cemas dan memastikan apakah sapinya benar-benar sedang sakit. Di tengah suara petir dan hujan badai yang menggila, semuanya berkumpul di kandang milik kakek Jeong. Kang pun bergegas menuju lokasi. Jeong memanggilnya dari bagian belakang kandang. Di sana juga ada seorang dokter hewan. Kang segera bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jeong menjelaskan bahwa sapi nomor 28 tiba-tiba kehilangan tenaga lalu roboh. Dia memang selalu memanggil sapi-sapinya dengan nomor, bukan nama. Karena menurutnya begitu, dia tidak akan terlalu terikat saat nanti harus menjual mereka.
Meski selalu berkata seperti itu, sebenarnya alasannya adalah agar dia tidak terlalu terikat secara emosional, karena cepat atau lambat sapi-sapi itu tetap akan dijual. Walaupun berusaha terlihat tegar, wajahnya tampak pucat dan penuh kekhawatiran. Kang bertanya, apakah sapi nomor 34 sebaiknya dipindahkan ke kandang sebelah. Namun pria tua itu menolak karena sapi tersebut sangat sensitif dan berkata bahwa dia sendiri yang akan memindahkannya bila memang diperlukan. Dokter hewan menjelaskan bahwa mereka harus membuat sapi nomor 28 berdiri lebih dulu, karena jika terlalu lama berbaring, pernapasannya bisa terganggu. Dia kemudian bertanya apakah pemuda itu benar-benar Kang dan meminta bantuannya. Kang pun mengangguk. Kang segera menghampiri lalu membantu dokter hewan mengangkat tubuh sapi itu. Melihat kondisinya yang begitu kesakitan, dia pun angkat bicara. Dia meminta dokter hewan menunggu sebentar dan mencoba menenangkan sapinya lebih dulu. Dokter itu menolak karena obat penenang tidak bisa digunakan mengingat sapi tersebut sedang hamil. Kang menjelaskan bahwa yang dia maksud bukanlah obat, karena memelihara rusa, dia memiliki cara sendiri untuk menenangkan hewan yang sedang gelisah. Dokter hewan mengira Kang sedang bercanda dan mengatakan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk itu. Namun Kang justru mulai bersenandung pelan di dalam kandang. Dokter hewan terkejut melihat Kang malah bernyanyi di situasi seperti ini. Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa seluruh sapi di dalam kandang perlahan mulai tenang. Pemandangan itu membuat dokter hewan benar-benar tercengang. Kang kemudian bertanya bagaimana kondisi sapinya sekarang. Dia juga bertanya apakah dokter hewan sudah bisa mulai mengobatinya. Dengan heran, dokter itu justru balik bertanya siapa sebenarnya Kang. Beberapa saat kemudian, mereka berkumpul di rumah kakek Jeong. Dokter hewan menikmati secangkir kopi hangat. Jeong juga menawarkan kopi kepada Kang, tetapi pemuda itu menolaknya dengan halus dan memilih minum air putih karena tidak bisa mengonsumsi kafein. Dokter hewan menjelaskan bahwa sapi nomor 28 mengalami demam akibat stres, sehingga gejalanya tampak jauh lebih parah dari kondisi sebenarnya. Syukurlah, anak sapi yang berada di dalam kandungannya tidak mengalami masalah. Jeong pun mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua, karena akhirnya dia bisa bernapas lega. Dokter hewan masih penasaran lalu bertanya bagaimana Kang melakukannya. Tentang senandung yang tadi, apakah itu benar-benar sebuah lagu? Bagaimana mungkin sapi-sapi itu bisa langsung tenang secepat itu? Apa itu semacam sihir? Sebenarnya siapa dirimu? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Dia juga bertanya apakah benar Kang memelihara rusa. Kang pun mulai terbata-bata saat mencoba menjelaskan. Dokter hewan terus menatap Kang tanpa berkedip. Jeong yang melihat suasana itu pun bertanya heran kenapa semuanya tiba-tiba menjadi seribut ini. Dengan penuh harap, dokter hewan memohon agar Kang bersedia mengajarkan kemampuan itu kepadanya. Menurutnya, teknik tersebut adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan seorang dokter hewan karena akan sangat membantu saat menangani hewan yang gelisah. Kang akhirnya berbohong dan mengatakan bahwa itu hanyalah lagu rakyat dari barat. Dia mengaku pernah melihat di YouTube bahwa bersenandung bisa membantu menenangkan hewan. Padahal, itu adalah teknik seorang druid yang disebut humming. Sekilas memang tampak seperti bernyanyi, tetapi sebenarnya teknik itu menyelaraskan napas dengan alam, sehingga bukan sesuatu yang bisa diajarkan atau dipelajari dengan mudah. Jeong berkata bahwa menurutnya semua itu sama sekali bukan sekadar masalah teknik. Jeong berkata bahwa semua hewan memang selalu menyukai Kang. Dia bahkan menyuruh dokter hewan itu melihat sendiri bagaimana perilaku baik beberapa hari yang lalu. Dokter itu pun bertanya apakah yang dimaksud adalah baik yang terkenal itu. Jeong mengangguk dan kembali menegaskan bahwa semua makhluk di depan Kang selalu menjadi tenang. Dokter hewan menarik napas panjang lalu berkata bahwa dia pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Seseorang yang entah kenapa selalu diikuti oleh hewan secara alami. Salah satu dosennya saat kuliah memiliki kemampuan yang sama. Beliau adalah dokter hewan yang sangat hebat. Menurutnya, kemampuan seperti itu benar-benar istimewa dan tidak akan bisa ditiru, sekeras apapun seseorang berusaha. Dia bahkan mengaku baru kali ini merasa begitu iri kepada seseorang. Jeong lalu mengusulkan agar mereka berteman dan saling membantu jika suatu saat dibutuhkan. Dokter hewan itu langsung antusias lalu mengatakan bahwa usianya 29 tahun. Dia kemudian bertanya berapa usia Kang. Kang menjawab bahwa dirinya 1 tahun lebih muda. Dokter hewan itu bertanya apakah dia boleh meminta bantuan Kang jika kejadian seperti hari ini terulang lagi. Menurutnya, menangani anjing dan kucing masih mudah, tetapi sapi maupun kuda jauh lebih sulit. Kang menjawab bahwa dia bersedia membantu, tetapi bukan secara cuma-cuma. Dokter hewan itu langsung berkata bahwa dia akan menanggung biaya perjalanan atau apapun yang dibutuhkan.
Namun Kang menjelaskan bahwa bukan pembayaran seperti itu yang dia inginkan. Baginya, ucapan terima kasih yang tulus atau sekantong ubi sudah lebih dari cukup. Dalam hati, dokter hewan itu merasa kalau Kang benar-benar orang yang unik. Dia lalu mengatakan terus terang bahwa jawaban Kang memang terdengar samar, tetapi justru itulah yang dia sukai dan dia berharap bisa bekerja sama dengannya. Kang pun menyuruhnya berhenti bersikap terlalu formal. Lagi pula, dia dan Hu adalah tetangga, jadi tidak perlu terlalu kaku. Jae-yong hanya menyeruput kopinya sambil menikmati percakapan mereka berdua. Di dunia yang tidak memiliki sihir ini, ternyata masih ada seseorang yang dengan sepenuh hati menjaga setiap kehidupan. Sosok yang tak ubahnya seperti druid dalam wujud yang berbeda. Merasa terhubung oleh perasaan yang sama, Kang pun tersenyum lembut menyambut hubungan barunya itu. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Kang kembali merekam vlog hariannya. Dia pun bertanya kepada para penontonnya apakah mereka menyukai suara hujan bergaya ASMR. Karena musim hujan yang berkepanjangan, Kang kesulitan merawat kebunnya hingga sempat berhenti membuat vlog. Namun karena hujan hari itu terasa begitu indah, dia memutuskan untuk merekamnya. Karena unggahannya semakin jarang, Gio sempat memarahinya dan menyuruhnya lebih rajin mengunggah apapun. Dia juga memberitahu bahwa anggota tracker berencana datang berkunjung. Meski belum tahu kapan tepatnya, Kang yakin suasana akan segera menjadi ramai. Sambil merekam, Kang mengatakan bahwa jika didengarkan dengan senyan saksama, suara hujan akan terdengar berbeda di setiap tempat. Baginya, itu seperti harmoni yang diciptakan langsung oleh alam. Saat memasuki rumah kaca plastik, dia pun bertanya apakah para penonton juga menyukai suara tersebut. Tiba-tiba Kang merasakan sesuatu yang aneh, lalu menoleh ke bagian belakang rumah kaca. Dia yakin ada sesuatu yang tidak biasa di sudut sana. Kucing peliharaan Kang tiba-tiba melompat turun dari atas tumpukan kotak. Kang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan kucingnya di sana. Namun tak lama kemudian, terdengar suara mengeong lain yang bukan berasal dari kucing miliknya. Suara itu terus terdengar dari bagian belakang, membuat Kang segera menghampirinya. Semuanya bermula pada malam hujan yang sama. Di klinik hewan Love Meow, Kang duduk menunggu namanya dipanggil sambil menemani keempat kucing tersebut. Tenang saja ya, dokter akan segera memeriksa kalian. Di dalam rumah kaca plastik itu, Kang memang menemukan seekor induk kucing bersama ketiga anaknya. Melihat sang induk gemetar dan kesulitan bernapas, Kang segera membawanya ke dokter hewan. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Kang menggunakan mantra resonance. Melalui penglihatan yang muncul, dia melihat kembali perjalanan sang induk kucing. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan, saat dengan susah payah menggendong anak-anaknya menuruni gunung. Sarang tempat mereka tinggal runtuh akibat hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari. Karena tertarik oleh energi alam yang melimpah, mereka akhirnya berlindung di dalam rumah kaca plastik milik Kang. Setelah memahami apa yang telah terjadi, Kang menyadari bahwa induk kucing itu telah berjuang mati-matian demi melindungi anak-anaknya. Hyuk mengenali Kang dan langsung memanggil namanya. Kang menoleh ke arah Hyuk dan bertanya apakah benar itu dirinya. Hyuk menjelaskan bahwa dia melihat nama Kang pada formulir pendaftaran dan sempat bertanya-tanya apakah itu benar dirinya. Dia pun terkejut karena sama sekali tidak menyangka akan bertemu Kang di tempat itu. Kang lalu bertanya apakah ini memang klinik milik Hyuk. Hyuk pun mengangguk membenarkan. Dia berkata bahwa tempat ini sebenarnya terlalu kecil untuk disebut klinik, lalu bertanya apa yang terjadi dengan kucing-kucing itu. Apalagi kali ini Kang membawa 4 ekor sekaligus. Kang menjelaskan bahwa mereka ditemukannya di halaman belakang rumah dalam keadaan gemetar. Karena kehujanan hingga terserang flu, dia pun segera membawa mereka ke klinik. Hugh kemudian mengangkat induk kucing itu untuk mulai memeriksanya. Dia mengatakan bahwa hidungnya memang berair dan matanya sedikit belekan, tetapi kondisinya tidak serius. Dia juga menjelaskan bahwa demamnya sudah mulai turun dan kondisinya akan membaik selama induk kucing itu mau makan dengan baik. Kang pun mengembuskan napas lega. Dokter hewan itu lalu mengingatkan bahwa meskipun mereka sehat, bukan berarti mereka sebaiknya langsung dilepas kembali keluar. Akan lebih baik jika mereka divaksin serta disterilkan terlebih dahulu. Tentu saja semua itu hanya jika Kang memang benar-benar ingin merawat mereka. Kang pun mengucapkan terima kasih karena akhirnya dia bisa merasa tenang. Hugh hanya tersenyum dan berkata bahwa dia sekadar menjalankan tugasnya. Setelah itu, Hugh bertanya apakah Kang bisa membantunya sebentar. Kang pun balik bertanya bantuan seperti apa yang dia butuhkan. Kang pun bangkit dari kursinya lalu mengikuti Hugh. Di tengah perjalanan, Kang bertanya tempat apa yang sedang mereka tuju. Hugh menjelaskan bahwa ruangan itu digunakan untuk merawat hewan yang membutuhkan perawatan intensif.
Dia kemudian mengajak Kang menghampiri seekor kucing. Kang melihat ada selang makan yang terpasang dan bertanya tentang itu. Hook mengangguk, menjelaskan bahwa kucing tersebut menolak makan, sehingga mereka terpaksa memberinya makanan cair melalui selang. Kang lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada kucing itu? Hyuk menjelaskan bahwa saat pertama kali datang, kucing itu mengalami penyakit kuning. Mata dan gusinya menguning, sementara kondisi hatinya juga sangat buruk. Setelah menjalani berbagai pemeriksaan dan mendapatkan infus, biaya pengobatannya sudah mencapai sekitar 600.000 won. Karena kondisinya cukup parah, kucing itu harus dirawat inap. Beberapa hari kemudian, total biaya perawatannya terus membengkak hingga mencapai jutaan won. Akhirnya pemiliknya menghilang begitu saja. Hyuk berkata, seandainya sejak awal mereka jujur bahwa masalahnya adalah biaya, pasti masih bisa dicari jalan keluarnya. Namun sejak saat itulah kucing tersebut berhenti mau makan. Bahkan makanan kesukaan sekalipun tidak disentuhnya. Dia hanya meringkuk diam, meskipun hewan tidak bisa berbicara. Mereka tetap bisa memahami keadaan. Kucing itu tahu bahwa pemiliknya telah meninggalkannya. Kang lalu bertanya, apakah selama ini Hook yang terus merawatnya, dan apakah tidak ada asuransi yang menanggung biaya obat maupun makanan cairnya. Dokter hewan itu mengatakan bahwa Kang benar-benar tepat menebaknya. Lalu dia berkata, memang apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia masih percaya bahwa kucing itu bisa diselamatkan. Dia tidak sanggup berpura-pura tidak melihat penderitaannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang dokter hewan dan harus menjalankan tanggung jawabnya. Sekarang dia harus mengganti selang makan kucing itu, tetapi setiap kali dicoba, kucing tersebut selalu memberontak. Karena itu, Hyuk meminta Kang menenangkannya seperti waktu itu. Kang mengatakan bahwa dia ingin melihat kondisinya lebih dulu. Lalu dia berjalan menghampiri kandang kucing itu. Kucing tersebut sempat berusaha menjauh, tetapi Kang berkata dengan lembut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia juga menenangkan kucing itu agar tidak takut sambil mengulurkan tangannya. Begitu Kang mengusap tubuhnya, kucing itu langsung luluh. Hyuk merasa sekaligus sedih dan bahagia melihat kucing itu langsung menggesekkan pipinya ke tangan Kang. Padahal selama dirawat olehnya, kucing itu selalu mencakar saat disentuh. Kang mengatakan bahwa kucing memang pada dasarnya sangat berhati-hati. Dalam hati dia juga yakin bahwa tidak ada hewan yang akan menolak sentuhan seorang druid. Hyuk meminta Kang memegangi kucing itu sebentar agar dia bisa mengganti selang makannya. Namun Kang meminta Hyuk menunggu sebentar. Dia menyarankan agar Hyuk mencoba memberinya camilan terlebih dahulu. Hyuk memegang camilan itu lalu berkata bahwa kucing tersebut sama sekali tidak mau makan apapun, bahkan bisa saja menggigitnya. Namun Kang tetap memintanya untuk mencoba. Kucing itu sempat memandang Kang dengan sedikit rasa takut, tetapi Kang memberinya isyarat bahwa semuanya aman. Hugh pun perlahan mendekat dan menyodorkan camilan tersebut. Tak disangka, kucing itu mulai memakannya. Hook benar-benar tercengang karena akhirnya dia mau makan. Dengan heran dia bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Kang menjelaskan bahwa kucing itu akhirnya menyadari Hook adalah orang yang baik, sehingga selang makan itu sudah tidak diperlukan lagi. Hugh pun mengucapkan terima kasih kepada kucing itu dan bertanya kenapa baru sekarang dia mau makan. Dia lalu menyemangatinya agar terus makan supaya bisa segera keluar dari tempat itu. Barulah saat itu Kang benar-benar menyadarinya. Kedua tangan Hugh dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Semua luka itu menjadi bukti perjuangannya yang tanpa lelah demi menyelamatkan kucing tersebut. Kang dapat merasakan ikatan hangat yang mengalir di antara Hyuk dan kucing itu, bukan karena obat ataupun suntikan, melainkan karena ketulusan hati. Pada akhirnya, kucing itu diadopsi oleh Hyuk, sosok yang memiliki kekuatan penyembuhan paling hebat di dunia. Keesokan harinya, di ruang tunggu tracker, salah satu teman Seo sedang mendengarkan video ASMR hujan milik Kang sambil berkata bahwa suaranya benar-benar menenangkan. Anggota lain menggoda bahwa hanya dia yang masih sempat mendengarkan hal seperti itu di tengah musim sibuk. Temannya hanya menjawab bahwa mereka tidak mengerti suasananya. Seo berkata bahwa dia sempat mengira Kang sudah kehabisan ide untuk membuat konten. Namun temannya mengatakan bahwa para penonton di kolom komentar tetap menikmatinya, mulai dari konten diet hewan hingga sekarang ASMR. Menurutnya, semua itu memang menghadirkan suasana penyembuhan khas pedesaan. Tak lama kemudian, manajer memanggil mereka karena jadwal berikutnya akan segera dimulai. Semua anggota mulai keluar dari ruang rias, tetapi Sayo menyadari ada satu anggota yang belum juga berdiri. Dia memanggil rekannya agar segera bangun, karena mereka harus berangkat tetapi tidak mendapat jawaban. Ekspresi wajahnya pun langsung berubah terkejut. Sayo segera memeriksa kondisi temannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Anggota lain pun ikut menghampiri untuk memeriksa keadaan rekannya. Mereka mendapati tubuhnya sangat panas karena demam, lalu menyarankan agar dia segera dibawa ke rumah sakit. Jerome mengatakan bahwa nanti dia akan beristirahat. Menurutnya itu hanya flu biasa dan dia akan sembuh setelah minum obat. CEO meminta Jerome tidak memikirkan jadwal mereka. Jika demamnya tidak kunjung turun, dia harus segera dirawat di rumah sakit. Teman CEO juga menyuruh Jerome berhenti memaksakan diri agar kondisinya tidak semakin parah. Sambil menyerahkan obat penurun demam, dia bertanya kenapa Jerome selalu saja terkena flu. Dia bahkan berkata bahwa Jerome menghabiskan hampir setengah tahun dalam keadaan sakit. Jerome hanya menyuruhnya berhenti cerewet. Gio berkata bahwa dengan kondisi seperti itu, Jerome pasti tidak akan bisa ikut ke pedesaan bersama mereka. Namun Jerome bersikeras akan tetap berangkat karena itu adalah konten buatan grup mereka sendiri. Dia lalu bertanya apakah mereka benar-benar berniat syuting tanpa dirinya. Salah seorang anggota membalas dengan bertanya apakah Jerome yakin ingin tampil di depan kamera dengan kondisi seperti itu. Menurutnya saat sehat Jerome memang sangat tampan. Namun begitu sakit, penampilannya benar-benar berubah. Jerome langsung mengancam akan memukul mulut anggota itu. Rekannya hanya membalas agar dia berhenti sakit saja. Jerome tetap bersikeras bahwa dirinya tidak sakit, membuat anggota yang lain tertawa. Keesokan harinya, di pasar tradisional Gayang, Jeong bertanya apakah Kang benar-benar menyelamatkan beberapa anak kucing liar. Kang pun mengangguk. Dia menjelaskan bahwa induk kucingnya dititipkan di klinik dokter hewan untuk disterilkan, sementara ketiga anaknya dirawat olehnya di rumah. Jeong berkata bahwa sekarang dia mengerti kenapa Kang membeli begitu banyak mainan kucing. Menurutnya, peliharalah mereka dengan baik agar nanti bisa membantu menangkap tikus dan serangga. Kang langsung menjawab bahwa dia tidak memelihara mereka untuk tujuan itu. Dia juga mengatakan bahwa setelah ini, dia ingin mampir ke tempat penjualan bibit tanaman. Kang kemudian bercerita bahwa Hugh mengatakan kucing menyukai daun prila. Jeong langsung mengoreksinya bahwa itu bukan daun prila, melainkan catnip. Dia pun berkomentar bahwa Kang sepertinya akan lebih merepotkan daripada anak-anak kucing itu sendiri. Karena kita sudah berada di jalan ini, sekalian saja mampir ke toko tahu buatan tangan. Aku ingin membeli sari kedelai untuk membuat kongguksu. Kang pun mengikuti Jeong dari belakang. Dia merasa sangat malu karena telah tertukar antara daun prila dan catnip, sampai-sampai berharap ada lubang untuk bersembunyi saat itu juga. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di toko tahu buatan tangan. Kang kemudian menyapa pemilik toko. Pemilik toko bertanya apakah Kang ingin membeli seperti biasanya. Kang pun memesan 3 potong tahu dan 2 botol sari kedelai. Tiba-tiba pemilik toko mulai bersikap aneh sambil beberapa kali batuk kecil. Kang pun bertanya-tanya kenapa tingkahnya berubah seperti itu. Suasananya terasa sangat janggal. Kang perlahan menoleh ke belakang. Kenapa pria itu memancarkan aura yang begitu mencurigakan, pikirnya. Pria itu menyadari bahwa Kang sedang menatapnya. Dia segera menurunkan topinya lalu keluar dari toko. Pemilik toko mengucapkan terima kasih kepada pria tersebut. Dia juga mempersilahkannya datang lagi kapan saja. Jeong yang kebingungan lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pria itu. Dengan tubuh gemetar ketakutan, pemilik toko menjelaskan bahwa pria itu adalah seorang mantan kriminal. Dulu dia merupakan anggota gangster di Seoul, lalu setelah keluar dari penjara, dia pindah ke daerah ini. Jeong hanya bisa berharap tidak akan terjadi masalah apapun di desa mereka. Sementara itu, Kang masih terus menatap ke arah pintu sambil bergumam. Seorang kriminal? Pria itu terus berjalan menyusuri jalanan, membuat semua orang di sekitarnya merasa tidak nyaman.